Ulangan 27 nomor 25, di situ ada satu peristiwa yang sangat unik. Ada pelaku kejahatan, ada yang punya rencana jahat, ada orang yang tidak bersalah yang akan dijadikan sebagai korbannya. Orang jahat dan penerima suap melakukan rencana jahat untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Dalam aturan tersebut, yang terkutuk di hadapan Tuhan itu adalah si pelaku kejahatan dan penerima suap, bukan korbannya. Gitu. Itu yang terkutuk di hadapan Tuhan. Makanya tadi saya tanya. Jadi begini. Silakan. Jadi begini. Seperti biasanya kan, kalau orang Kristen kalau udah ke pojok itu dibilang jadi begini. Enggak kok. Gini. Ceritanya begini. Jadi Ustadz Alif tadi bilang orang yang pantas untuk disalib itu adalah orang yang bersalah. Itu memang kehendak Tuhan, bener kan? Itu benar yang Bang Ali katakan, itu benar sekali. Cuma di sini ada pengecualian di kasusnya Yesus. Ternyata ada pengecualian ini. Ternyata Bapak itu berkehendak untuk menyalib Yesus. Itu jadi masalah sebenarnya gitu. Loh, khusus untuk kasus Yesus. Bukannya kata Yesus itu iblis? Enggak. Jadi iya. Untuk kasus Yesus ini, Yesus katakan dengan tegas. Dan kehendakmu lah yang terjadi.
Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang meneteskan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Murid-muridnya sangat berduka karena akan ada suatu peristiwa. Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada Elohim, kepada Bapa, sampai bercucuran keringat bagaikan darah bertetesan ke tanah. Lalu malaikat Tuhan datang kepada Yesus memberikan kekuatan. Berdasarkan nubuatan untuk Yesus, pertanyaanku sederhana. Malaikat datang atas perintah Tuhan itu untuk menyelamatkan Yesus atau untuk menyalibkan Yesus, Pak? Kalau pada peristiwa ini, ya peristiwa yang barusan Ustadz Alif paparkan, itu semuanya benar. Nah sekarang yang kita mau ketahui alasannya kenapa malaikat itu kok menolong atau menguatkan Tuhan Yesus. Itu ketakutan sekali dia sebenarnya. Ketakutannya itu dikarenakan nanti apa yang akan dia alami. Nah, malaikat itu datang menguatkan supaya Yesus itu tabah menghadapi semua yang akan dialami gitu. Yang dikuatkan itu adalah batin Yesus supaya Yesus kuat menghadapi. Bukan di situ Pak asumsinya Pak, bukan di situ Pak Denny. Berdasarkan nubuatan tentang Yesus, tugas malaikat itu datang menghampiri Yesus memberi kekuatan itu. Tugasnya itu apa lagi Pak? Kan tertulis nih.
Makan domba. Makan cicak. Makan Banyak cicaknya rupanya di sini. makan bulu. Sudah dari tadi Gunda Pak Andi. Lagi jauh dari Iya. belakang. Gitu. Ada hal yang menarik ya teman-teman sekalian ketika kita membaca Bible seperti yang ada di Matius 24. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi. Pada masa itu, maka berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan satu pada musim dingin, jangan jatuh pada musim dingin, dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan ia akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak disingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Maksudnya nih, kalau saya menyimpulkan orang-orang pilihan itu adalah orang-orang yang beriman ya, dari kalangan sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga penguasaan kejahatan terhadap dunia itu hanya dipersingkat kurang lebih 600 tahun, 500 tahun. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW hadir di muka bumi untuk membersihkan kemudian pengajaran-pengajaran yang disebabkan oleh sang pembinasa keji ini. Yang menariknya di sini adalah ketika Yesusnya berbicara kepada orang yang hidup sesamanya, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Artinya Yesus menceritakan keadaan ke depannya yang akan dialami murid-muridnya. Pertanyaannya, adakah kemudian murid-muridnya mengalami penganiayaan? Nah, kalau ada murid-muridnya mengalami penganiayaan, artinya bahwa yang melakukan penganiayaan ini adalah pembinasa keji yang berdiri di tempat suci, tempat kudus. Jadi dia pembinasa keji, tapi kelak akan diberikan tempat yang suci gitu loh. Duduk di situ seperti nabi, seperti rasul. Padahal dia adalah pembinasa keji yang menyebabkan kemudian murid-murid Yesus itu mengalami penganiayaan. Nah, ini kalau saudara-saudara kita Kristen mau jujur, ini pernah terjadi nggak terhadap murid-murid Yesus? Dan mereka tahu nggak siapa pelakunya? Karena data di Matius 24 itu bercerita tentang pembinasa keji. Nah, kalau memang ada pembinasa keji seperti yang dibicarakan Yesus ini, dan saudara Kristen kita ini percaya kepada pernyataan Yesus, maka saudara Kristen harus jeli melihat apakah betul ada pembinasa keji menurut Yesus, dan siapa pembinasa keji itu. Itu harus dihindari, bukan malah dijadikan sebagai panutan. Nah, saya kira begitu, Dinda, teman-teman semua. Apabila kamu di situ adalah orang yang hidup di zaman Yesus. Nah, orang yang hidup di zaman Yesus ini harus melihat pembinasa keji ini duduk bertahta sebagai orang yang alim, orang yang beriman, orang yang seakan-akan benar, orang yang menjadi pemimpin, orang yang menjadi teladan, orang yang menjadi nabi, rasul, pengajar, dan seterusnya. Apakah murid-murid Yesus melihat di luar dari gurunya,
yaitu Yesus, ada sosok yang tampil sebagai orang nomor satu pada masa itu, yang mana dia adalah pembinasa keji tapi duduk di tempat yang kudus. Siapa orang itu? Kita minta dari saudara Kristen kita untuk mengurai. Silakan. Ya, silakan saya sapa dulu barangkali Kristen ini. Dan selamat malam, Dan dibuka mute-nya. MN, selamat malam MN. MN. Aduh, saya turunkan ya kalau nggak mau turunkan. Silakan. 1.800 penonton, bantu serentak tetap layar dulu teman-teman, yuk. Yang belum posting ulang. Noyo, silakan Ya, Noyo. oke. Gantian ya, Jadi, gantian ya. oke. Pembinasa keji itu adalah dia yang merubah tata suci. Itulah tata Yahweh, kemudian diganti oleh Salahuddin menjadi masjid. Ya, jadi tata Yahweh, tata suci Yahweh dirubah oleh Salahuddin menjadi masjid. Jadi yang ditatakan sekarang situ adalah di Coba pakai data apa kalau mau diskusi. Jangan ini Bang, jangan berdialog itu hanya dasar kebencian gitu loh. Di sini di zaman Yesus belum ada masjid Bang. Zaman murid-murid Yesus itu belum ada masjid. Sedangkan Yesusnya berkata bahwasanya berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Berarti murid-murid Yesus melarikan diri. Loh, ya, memang dari ya, pembinasa aku jawab dulu keji. ya. Aku ngomong bentar biar selesai. Masjid 3 emang menit. sudah ada Bang di 3 menit ya, dari gantian dari gitu. Di Jadi masa murid yang Yesus itu apa sudah ada masjid Bang? Abang jangan pamer kegilaan abangku. Kalau ilmu belum cukup mengganti tata suci Yahweh ya. mending garu pantat aja dulu di bawah. Kalau nggak ada ilmu Loh, jangan takut. pamer. Kamu Enggak. selalu mundur ya. Pada zaman murid Gini loh. Yesus enggak nyambung kan? Enggak nyambung. Dia ya. kalau Zaman murid Yesus apakah sudah ada masjid? gantian ngomongnya gantian. Yang merubah tata menjadi masjid siapa? Salahuddin. Yang merubah siapa? Tata nyembah Yahweh. Kau di gereja di sana membual di situ. Membual kau di sana. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin. Berarti Yesus mengetahui muridnya akan teraniaya. Itulah saatnya sang pembinasa keji itu. Masjid pula kau bahas. Kau robek juga mulut kau nanti pakai sendal. Orang Indonesia itu sekarang mau dicerdaskan, bukan mau dibodohi, bukan mau ditipu. Ini berbicara murid Yesus disuruh berdoa. Jangan pula kau merasa bahwa kau yang murid Yesus. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh. Ada masa di mana murid Yesus itu melarikan diri dari sang pembinasa keji ini. Nah, siapa yang datang menyebabkan murid-murid Yesus ini berlarian? Siapa itu? Masjid pula kau bahas. Ku cakar juga mata kau nanti. Udah tua, udah bau tanah, masih bodoh. Bukannya pintar. Bukannya mengajarkan anak bangsa jadi pintar, malah ajak manusia jadi bodoh. Kenapa sih kalian ini nggak malu gitu? Orang Yesus bicara kepada muridnya kok masjid pula yang kau bawa. Ada rupanya masjid di situ. Ada rupanya orang Islam datang mengejar murid-murid Yesus. Ini diajak waras malah ngajak gila. Pembinasa keji ini yang mengejar-ngejar murid Yesus. Koplak. Kapan warasnya sih kalian ini? Udah naik yang berakal, yang mau diskusi dengan sehat. Jangan yang gila kayak tadi tuh. Udah bodoh bahlul.
tolol, sombong lagi. Sombong. Diborong semua. Diborong dia. Aduh. Nanang, silakan Nanang. Selamat malam Nanang. Nanang, selamat malam. Nanang, saya turunkan ya, yang nggak menjawab saya turunkan. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi, silakan. Ya, kita bahas pembinasa keji ini. Ya, Samjaya, selamat malam Samjaya. Samjaya, selamat malam. Samjaya, saya turunkan. Bang Baal, selamat malam Bang Baal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun dan naik kabur semua nih, kacau ini. Emang tadi di sini rame? Rame. Iya, ini hotel-hotel banyak ini. Oh, Biasa tapi masih begitulah gitu ya. Masih kurang waras gitu. iyalah. Ini sang pembinasa keji yang harus kita bahas. Ini nggak usah terlalu jauh, masa masjid pula yang dibahas. Aneh-aneh aja, nggak nyambung. Yang memburu murid Yesus itu loh yang harus dibahas. Siapa yang menyebabkan murid-murid Yesus itu, gitu loh, menyebabkan kemudian murid Yesus ketakutan. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul ya teman-teman. Di situ diterangkan di data nomor 1 di bab 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Yesus. Nah, pembinasa kejinya ketahuan. Aduh, parah ini, pembinasa kejinya kok nongol di situ. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka dari Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara, bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan di situ membantu ke Tarsus dan seterusnya. Nah, ini perlu saudara-saudara kita Kristen jawab dengan data gitu loh. Bukan dengan kebencian, amarah dan seterusnya. Kita bahas pelan-pelan aja. Iya kan? Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah itu, tiba-tiba aja sang pembunuh tadi itu berdiri di tempat suci, duduk sebagai rasul. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Ayo saudara Kristen, kita bahas pembinasa keji ini. Ini penting. Apakah pembinasa keji ini mendirikan Islam atau mendirikan Kristen? Ayo, naik. Gak usah takut. Aku orangnya baik loh. Bang Soma itu baik. Paling cakar muka. Ayo. Ya, Pak Cobi, selamat malam. Pak Cobi, selamat malam. Pak Cobi, aduh. Chicken, selamat malam, Chicken, selamat malam. Oh, nggak ada yang nyaut ya? Padahal minta multi. Ya, Bang Baal. Alberto, naik Alberto. Iya. Yang kita tahu kan Gurunda, kalau Paulus ini kan tidak pernah ketemu Yesus ya. Memang hidup di zaman Yesus tapi tidak pernah ketemu Yesus. Iya. Kenapa dalam ceritanya itu kok ada membawa-bawa Ananias? Nah,
Ananias pun tidak pernah ketemu Yesus selama hidupnya gitu loh. Kenapa dibawa seolah dijadikan saksi bahwa Ananias ini dijadikan saksi gitu. Padahal saksi itu tidak pernah ketemu Yesus. Ini kenapa Ananias gitu? Silakan Gurunda. Ya, aku juga heran. Itu juga tertulis di Kisah Para Rasul 9 itu. Bagaimana kemudian juga datang kepada Ananias dan mengaku sebagai Tuhan juga. Makanya saya katakan, ketika dikatakan bahwa ada murid di Damsyik, muridnya Yesus bernama Ananias, ini kapan gitu? Kapan Yesus punya murid Ananias? Lalu kemudian firman Tuhan datang kepadanya, Ananias, ya Tuhan, mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus. Di mana jalan lurus ini? Di mana? Ada jalan lurus itu di mana? Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Jadi Ananias ini siapa? Bertemu dengan Tuhan yang mana? Kemudian datang kepada Paulus. Itu kebetulan Yesus memang berkata bahwa Kristus palsu. Artinya banyak Kristus. Banyak Kristus, banyak orang yang mengaku kedatangan Kristus, termasuk Ananias dituliskan mengaku bertemu dengan Kristus, Paulus juga bertemu dengan Kristus gitu loh. Ini kok cocok kali cerita-cerita ini. Namun pada intinya ini adalah susunan kabar berita yang disusun oleh asisten Paulus yang namanya Lukas. Lagi-lagi. Jadi heran aja, saya sendiri heran gitu. Teman-teman sekalian, saya sendiri heran. Sang pembinasa keji kok bisa tidak pernah disentuh oleh saudara kami Kristen. Padahal itu nyata tertulis di dalam kitabnya. Lalu cerita-cerita tentang Ananias, tentang Tunas Daud yang mengaku bintang timur di Pulau Patmos, itu nggak pernah mereka sentuh lebih jauh. Mereka seakan-akan menyembunyikan. Seakan-akan mereka menyembunyikan siapa sang pembinasa keji ini. Begitu Bang Bal. Silakan. Ini aku. Ya, tak mau nanya apa? Sama Bang Edi sama Bang Juma. Ya, Milan, siapa ini? Milan. Iya. Selamat malam, Milan Wongso Wijaya. Ya, selamat malam. Ya, minta naik, ada apa, Mbak Milan? Enggak ada. Ini suami saya penggemar Bang Juma, soalnya pengen denger lah. Syukron, Bang. Iya Mbak Melan. Jaringan gangguan ya? Normal, Gurunda, normal. Oh, berarti beliau. Jaringan beliau yang gangguan. Ya, silakan Mbak Milan. Saya hampir setiap malam sampai jam 1 jam 2 selalu nonton Bang Juma. Oh iya Bang, Masya Allah, makasih. Kalau boleh tahu dari mana? Jadi dari Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara. Kalimantan Timur. Batubara. Enggak, Sumatera Utara, Kabupaten Batubara. Oh, Sumatera. iya. Lanjut Bang. Karena saya sering mendengar dari Bang Juma masalah sama Oten, ya kita memang penggemar itu hampir setiap malam lah. Alhamdulillah. Di tempat Abang banyak Oten rupanya. Oten kalau di sini banyak lah, hampir 25% lah. Oh, berarti kurang lah hama ini ya, hama pertanian. Hama pertanian itu apa? Babi Bang, kurang di sana babi berarti. Oh kurang. Nah, kalau babi jarang lah orang tuh dikandangin ya babinya. Enggak, maksudnya yang liar. Nggak ada. Oh, habis berarti Bang. Beruntung lah. Kenapa? Habis, banyak yang memangsanya Bang. Gimana nggak habis? Iya juga ya. Iyalah. Di tempat saya banyak, karena di sini kita mayoritas Islam. Babinya banyak di sini Bang.
Karena nggak ada yang makan. Iya. Dikurung semua. Di sini nggak ada itu. Wah, syukur alhamdulillah, masya Allah. Syukurlah bang. Iya. Ayo silakan. Salam kenal ya. Salam kenal ya bang. Iya, oke. Alhamdulillah syukur. Silakan, banyak teman-teman Kristen yang komentar di bawah. Ayo silakan naik, sudah saya undang. Sudah saja Mbak, ayo naik. Marbun, naik, ayo Marbun. Marbun naik. Bang Juma makan babi enak loh. Waduh, ayo naik. Marbun. Gimana nggak enak kok. DNA babi itu sama seperti DNA manusia. Semua makanan, semua kotoran dilalap sama babi, enak lah. Aduh, ini banyak permintaan, cuman kayaknya Islam semua ini. Coba. Apa masalah segala. Tekan Bang Baal dulu, Bang Baal. Pancing konten. Iya tadi tentang Ananias saya juga heran betul Bang Juma ketika di kisah para rasul 9 itu kan. Iya. Tahu-tahu muncullah sosok yang namanya Ananias gitu kan. Bahkan dia yang menyembuhkan matanya Paulus gitu kan. Nah dikatakan di situ dia adalah seorang murid dari Yesus gitu loh. Sejak kapan dia jadi murid gitu loh? Selama hidupnya Yesus tidak pernah ketemu Ananias begitu. Ini ceritanya gimana? Mungkin di-explore lagi, Gurunda. Ya itu dia. Gimana orang penulis Lukas ini adalah asisten Paulus. Jadi Paulus sendiri kemudian tidak pernah bertemu Yesus, Lukas juga nggak pernah bertemu Yesus. Kemudian cerita-cerita ini ditulis mereka sendiri. Lalu Ananias juga tidak pernah bertemu dengan Yesus. Yesus nggak punya murid bernama Ananias. Ditulis begitu aja gitu loh. Lalu lalu ada kemudian seorang murid Tuhan bernama Ananias di Damsyik. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Gimana ceritanya Ananias bisa tahu itu Tuhan? Ada cerita-cerita kayak begini masuk dalam kitab saudara kita, dipercaya aja. EGP yang penting asik ceritanya kan gitu. Disembuhkan kemudian, ya mau gimana ya? Itu ceritanya begitu di dalam kitabnya saudara kita, ya kita baca aja dan kita minta kepada mereka menjelaskan ini gimana ceritanya. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus di Yerusalem katanya. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Nah, coba gimana nih ceritanya? Ini apa cerita firman Tuhan? Bukan sabda Yesus, bukan. Ini cerita Ananias bertemu dengan Tuhannya, makhluk roh itu. Nah, gimana kalau yang datang kepada Ananias ini adalah roh jahat? Nah, terus kemudian kenapa mulutnya Ananias kok tiba-tiba, ya Tuhan, gimana ceritanya kok? Orang lagi panjat durian, ada yang manggil dia, bos, ya Tuhan. Karena jadi Tuhan yang manggilnya. Kok bisa? Segampang itu. Heran saya masih bertanya-tanya. Makanya saya tertarik untuk membahas itu, siapa sih pembinasa keji ini? Supaya kita bisa tahu apa ajarannya kan gitu. Itu ada si Arjun tuh. Arjuna, selamat malam Arjuna. Ibu kaminya Arjuna. Kalau biasanya kan Arjuna mencari cinta. Kalau ini Arjuna mencari masalah. Arjuna mencari masalah.
pada putus asa sebenarnya. Gimana cara melawan Banyuma diskusi ya gitu lah. Kalau sakit hati bro, lebih baik buka lahan, nanam kemangi. Nah, iya betul itu. Nah, itu Bang Handi. Iya, dipakai sambil dijual kan lumayan. Betul. Sudah banyak yang praktekkan itu. Udah banyak. Bahkan tidak memerlukan perawatan khusus kok. Ini teman kita yang baru naik ini Arjuna, Sumarti, Momon. Halo Bang, selamat subuh. Arjuna kalau nggak ngomong saya turunkan Arjuna. Tadi dia bersin loh. Iya. Cuman Samion. Arjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang yang ada di bawah, makasih. Tadi ada sama Jospen saya. Benar-benar dia itu meninggalkan kemuliaan. Assalamualaikum Bang Zuma. Astaga, dilarang kita ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi nyimak Bang Zuma. Terima kasih Mas Zuma. Iya Bang. Bang Handi lagi ada informasi Bang Handi. Kita dengar Bang Handi. Gimana Bang Handi? Ya sama Pak Jos tadi, kita berusaha menginsapkan dia bahwa anaknya Bunda Maria itu orang yang soleh, orang yang mulia gitu ya. Iya. Terus tetap dia mengatakan dia terkutuk, menembus dosa dia. Saya bilang bisa nggak dikorelasikan itu loh, antara orang terkutuk menebus dosa Anda sama orang yang mulia yang soleh ini, sinkron nggak? Dia nggak bisa menjawab. Kalau secara akal nggak sinkron, nggak nyambung, betul. Nggak nyambung, nggak memenuhi syarat gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah, saya tanya ke dia, siapakah yang memenuhi syarat yang mati terkutuk di tiang salib? Tetap diarahkan ke anaknya Maria. Gimana anak soleh dia? Kan anaknya Maria anak soleh. Ya dijawab dengan kita butuh orang soleh untuk menebus dosa kita. Saya kasih lagi Yehezkiel 18:20. Yang mati itu adalah orang berdosa. Orang berdosa. Iya. Dosa ditanggung masing-masing gitu. Iya. Gimana itu Banyuma menyikapi? Gimana kita buka keran ini gitu loh. Memang di sini kuncinya orang mualaf nih. Kita buka kerannya bahwa mari kita muliakan itu, dan tidak ada korelasinya antara orang terkutuk dengan orang soleh. Ini dua hal yang bertentangan gitu Banyuma. Ya inilah yang saya ingin angkat Bang Handi. Sang pembinasa keji ini itu memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan hukum. Kan jelas. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, berarti rujukan kita harus ke Nabi Daniel. Salah satu rujukan kita Nabi Daniel itu adalah di dalam Daniel 11. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan dosa dengan mengajarkan korban sehari-hari itu nggak berlaku lagi, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Kekejian yang ditegakkan, apa itu? Larangan-larangan Tuhan dijadikan sebagai ajaran untuk menyelamatkan. Kemudian kita lihat Daniel 7 nomor 25. Ia sang pembinasa keji itu akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia akan berusaha untuk mengubah waktu dan berusaha mengubah hukum. Itu Bang Handi. Hukum dirubah. Diputar balikkan hukum itu. Yang tadinya orang soleh menjadi orang yang dikutuk.
Dan tadinya jangan kau membunuh orang yang benar menjadi bunuh orang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah menjadi membenarkan orang bersalah. Orang bersalah dibenarkan, orang bersalah diselamatkan, yang benar dimatikan, dibunuh. Ini Bang Handi. Jadi memang dibutuhkan ilmu, dibutuhkan kemudian tenaga dan waktu untuk menyelaraskan saudara-saudara kita ini agar mereka paham tentang isi kitab mereka sendiri. Kita berusaha menyelaraskan, kita berusaha fungsikan akalnya. Iya. Malah sebagian besar mengatakan kita menista. Di sini masalahnya, Pak Juma. Ya kan itu tadi Bang Andi, dia memutarbalikkan hukum. Kita menyelamatkan tapi dipikir kita membinasakan. Itu. Kita mengajak mereka kepada kebenaran tapi dia putar balik. Seakan-akan kita mengajak mereka kepada kebinasaan. Itu faktanya tuh. Yesus utusan dirubah. Berubah itu. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang mengutus dirinya dalam rupa manusia. Gitu Bang Andi. Hukum Taurat itu menghidupkan, dirubah. Hukum Taurat itu mematikan. Pokoknya semua dirubah. Itulah yang dinubuatkan terkait dengan pembinasa keji yang duduk di tempat kudus. Makanya tidak ada, kurasa orang-orang yang paham Bible yang mau berdiskusi gitu. Kecuali jemaat-jemaat kayak tadi, jemaat itu tadi dia mencoba untuk menarasikan pembinasa keji itu ya menara masjid katanya dia. Kan aneh-aneh aja orang-orang ini. Kalau di dalam Al-Quran inilah yang disebut membohongi diri sendiri ya. Iya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu orang-orang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Mereka nggak peduli Bang Hadi, kebenaran itu bukan sesuatu yang bernilai bagi mereka. Tidak ada harga kebenaran itu. Konsentrasi mereka adalah bagaimana supaya bisa mengajak kita untuk ikut sesat. Itu aja. Konsentrasinya itu bagaimana bisa membawa lawan diskusinya untuk kepada jalan kesesatan. Berbeda dengan kita mengajak mereka kepada jalan kebenaran. Kalau mereka ngajak kita kepada jalan kesesatan. Kenapa saya mengatakan kesesatan? Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Tapi dirubah Bang Handi sebagai Tuhan. Mereka selalu membolak-balikkan hukum itu. Kebenaran menjadi kesalahan, kesalahan menjadi kebenaran. Itulah mereka. Tapi dalam hal ini yang mereka anggap benar itulah justru kami ini yang Muslim yang salah. Tidak Bang Hani, ada pola. Jadi betul, iya betul. Tapi ada pola yang tadi siang saya sedikit menjelaskan tentang karakter daripada sang pembinasa keji itu. Saya membahas bagaimana dia mengatakan dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan. Aku melayani hukum Allah dengan akal budi. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah sekarang kalau dia mengatakan dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, bagaimana dengan 1 Korintus 1 nomor 19? Dia membunuh akal budi. Kecerdasan orang terpelajar dihilangkan. Bahkan kemampuan Tuhan itu ditawan demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Lalu dia mengatakan dengan akal budi aku melayani hukum Tuhan. Nah sementara dia mematikan kecerdasan. Kemampuan berpikir cerdas itu dimatikan sama dia. Berarti kalau itu yang terjadi maka benarlah bahwa dia sedang melayani hukum dosa. Muhammad berdosa dan dia harus minta ampun kan. Kalau Yesus yang berdosa itu yang mati dimati di Quran. Di Quran itu jelas Muhammad itu berdosa karena dia minta tolong, minta ampun. Itu loh, jelas ya. Kamu buka aja yang berdosa itu yang mati dikutuk. Loh, dia berdosa naik ke surga, berdosa dia. Oh, dia bukan. suci.
yang suci. suci. Dia naik ke surga. yang berdosa itu di dalam naik ke surga kuburan. itu, yang naik ke surga itu anak Maria. Yang di disalib surga. Dah, oke, yang disalib bagus, itu, bagus. yang disalib itu bukan anak Bagus, Maria. bagus. Yang disalib itu bukan anak Maria. Tuh, itu kan omonganmu itu, gitu. Oh itu Pak, itu kata Paulus. Itu omonganmu itu. Galatia 1 nomor Bentar, 1. aku jawab boleh. Galatia 1. Ganti, gantian 3 menit Galatia mau? 1. Berani? Berani 3 dong. menit? Galatia, coba Berani kamu baca enggak? Berani enggak? Berani enggak dulu? Galatia 1 nomor Kemarin 1. kamu berbohong baca. tentang Muhammad, jin, berat setan, kamu bohong ya. Kamu baca ngaku Galatia dirinya 1. setan. Muhammad Kamu baca ngaku Galatia dirinya 1. Kamu baca Galatia 1 dalam Sahih nomor Muslim 1, 5. yang disalib dan yang Kamu datang berbohong. kepada Paulus itu bukan manusia. Semua pembohong. Berarti bukan anak Maria. Semua pembohong. Padahal Parah ini, Muhammad parah. mengaku. Udah nggak bisa diskusi dia ini, turunin lah. Ya, takut lah. Takut kita sama orang gila. Orang gila itu main seruduk bang. Enggak. Dia juga nggak kena apa-apa kalau orang gila gitu. Ibarat kata orang gila itu sederajatkan dengan babi kayak anda gitu, main seruduk aja, nggak ada pertanggungjawaban moral. Itu yang harusnya mereka itu berpikir kok bisa-bisanya setan itu tidak terpengaruh ya. Maksudnya setan tidak terpengaruh terhadap kesetanannya ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad. Setan pun bisa menjadi baik dibuat oleh Nabi Muhammad. Setan tunduk sama Nabi Muhammad, gila. Sedangkan Yesus Tuhannya tidak bisa tunduk. Iblis itu dibuatnya. Justru iblis yang membuatnya diobok-obok gitu loh. Harusnya dia mikir, Nabi Muhammad bisa menjadikan setan itu menjadi baik. Setan menjadi berserah diri kepadanya. Luar biasa Bang Zuma. Nabimu itu. Harusnya kau berpikir di situ. Sedangkan Yesus diobok-obok sama iblis. Tuhan katanya. Belum lagi Paulus. Lebih parah lagi Paulus itu. Di dalam tubuhnya dia digocok sama setan. Digocok sama setan Paulus itu. 13 kali dia lotnya keluar. Setelah digocok lotnya 13 kali keluar. Apa itu? Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Lucu. Aneh. Makanya Paulus mengatakan, dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Sekarang dari dua pokok hukum yang ada pada Paulus, hukum mana yang berlandaskan kepada akal dan hukum mana yang berlandaskan kepada dosa? Yang diserahkan kepada orang Kristen ini hukum akal budi atau hukum dosa yang berasal dari Paulus. Karena di Paulus itu kata Paulus, dengan akal budiku aku melayani Tuhan Elohim, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Paulus ini melayani dengan cara akal budi atau Paulus ini melayani dengan hukum dosa? Ada nggak orang Kristen berani jawab ini? Orang-orang Kristen ini diberikan ajaran dari Paulus berdasarkan hukum Tuhan Elohim atau berdasarkan keinginan tubuh dari Paulus? Seperti makan babi, tidak bersunat. Dari tubuh lah. Dari tubuh. Pintar Bang Andi, pintar. Jadi Paulus itu mengajarkan ajaran yang syarat untuk memenuhi kepuasan tubuh pengikutnya. Jangan makan babi, jangan mau dibatasi oleh makanan-makanan, jangan lagi mau diatur tentang minuman, jangan mau diatur lagi tentang hari-hari suci, jangan lagi mau diatur tentang kulub. Jangan. Berarti Paulus ini melayani hukum jasmani, betul? Iya, pemuasan jasmani hidup di dunia. Iya. Jasmani itu harus puas, nggak usah diatur. Nggak usah diatur. Nggak usah. Itu coba dia bilang gini di data kitab Roma 7 ya teman-teman, kita baca ya.
Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, di dalam aku sebagai manusia nih kata Paulus, tidak ada sesuatu yang baik. Nah, Paulus mengaku itu. Sebagai manusia di dalam diriku tidak ada yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kehendak yang ada di dalam diriku ini adalah kehendak, bukan hal berbuat yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah sekarang kata Paulus, yang Paulus perbuat itu adalah hal yang jahat. Perbuatan Paulus yang nampak di tengah-tengah kita itu apa? Yang bisa kita temukan hari ini perbuatan Paulus itu, pekerjaan Paulus yang dikatakan perbuatan jahat itu apa? Perbuatan Paulus yang bisa diterima oleh orang Kristen hari ini itu apa? Yang jahat. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Perbuat itu maksudnya dia berbuat sesuatu. Nah, apa yang diperbuat Paulus itu adalah perbuatan jahat. Pertanyaannya, dari perbuatan Paulus apa yang diterima oleh Kristen hari ini? Ya itulah, saya nggak bisa ngomong lah, itulah. 13 kita. Itulah hasil dari perbuatan jahat. Membuat 13 kita. Makanya dia mengatakan, apa yang aku katakan, aku tidak berkata berdasarkan firman Tuhan. Itulah yang dimaksud 13 kitab itu yang menjadi pedomannya orang Kristen. Dibaca lagi ya teman-teman, Roma 7 itu nomor 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi perbuatan Paulus itu, menurut Paulus itu perbuatan jahat. Nah, salah satu perbuatan Paulus itu adalah mengarang 13 buku. Menurut Paulus itu adalah perbuatan jahat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kan jelas sekali Paulus ngaku itu. Diakui kok semua perbuatannya, bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan jahat, bukan perbuatan baik. Paulus sendiri yang mengakui itu. Perbuatan-perbuatan yang aku lakukan sebenarnya adalah bukan perbuatan yang aku kehendaki, tetapi perbuatan jahat yang dilakukan oleh keinginan-keinginan tubuhku. Paulus ini tubuhnya apa yang dihasilkan untuk Kristen? Ya 13 buku itu. Itu dalil. Tapi kenapa suratnya Paulus itu tidak universal, hanya terkhusus kepada beberapa kota, Efesus, Roma, Galatia gitu, nggak ada untuk seluruh umat? Ya itu juga. Yang pasti dia sifatnya seperti virus, Bang Andi. Karena dia akan menyebar, gitu loh, menyebar kemana-mana kan pengajarannya. Meskipun tidak ada surat Paulus itu diperuntukkan untuk universal, betul. Dengan ajaran Nabi ya, nggak ada itu di Al-Quran. Saya belum pernah baca, hai orang-orang Arab, nggak ada ya Banyuma ya, nggak ada.
Kalau nggak apa sih ini yang batuk? Kenapa bang batuk? Mau diskusi? Mau diskusi? Mau diskusi nggak? Dia keselak ini Bang Andi. Dia telan ini tanduk babi dimakannya. Keselak dia. Nyangkut. Pengikut Nabi kafir. Oh adalah. Terus apalagi itu hujatannya, silakan dibongkar hujatannya. Apalagi? Ya, apa agama nabimu? Nabi. Terus apalagi? Itu aja. Nggak ada lagi yang lain? Kristen, kalau Kristen ditanya nabinya siapa, ada nggak nabinya Kristen? Nggak ada deh. Jadi Kristen ini agama dari mana kok nggak punya nabi gitu? Paling Paulus lah kalau orang Yahudi kan nabinya banyak. Apa agama? Iya, kalau mereka jujur Paulus itu nabi. Sebelum jadi nabi, apa agama Nabi Muhammad? Oke, dijawab cuma nggak apa-apa. Iya, Mila Ibrahim, nabiku ajarannya Mila Ibrahim. Beliau pengikut ajaran Hanif, lurus. Tidak menyembah manusia, tidak menyembah burung merpati, tidak menyembah roh bertanduk 7, bermata 7. Sama seperti Nabi Abraham alaihissalam. Hanif, lurus dia. Mana ada Gitu, agama Hanif? Gitu. Kan sudah aku bilang, agama lurus itu Hanif. Mana ada agama? Kalau ini Bang, kalau Yesus agamanya apa Bang Yesus? Jangan nipu. Mana bisa ditanya, dia nggak mau. Kalau Yesus agamanya apa Bang? Tak ada Bangku agama. Yesus. Kalau Yesus agamanya apa? Yesus tidak ada agama. Ateis dia Bang. Yesus tidak ada agama. Bukannya dia orang Yahudi? Karena Yesus tidak membawa agama. Jadi Kristen ini dari mana? Kristen pengikut Yesus. katanya Yesus tidak bawa agama. Tapi Kristen pengikut Yesus. Gimana itu Bang? Nabimu agama apa? Agama nabiku itu Islam. Islam. Muhammad udah umur 40 tahun. Hanif dia. Tidak ada agama Hanif, jangan nipu. Agama kan aturan yang tidak mengacaukan manusia. Nah, Nabi Muhammad itu Hanif. Aturan hidupnya dia itu Hanif. Jangan nipu. Tidak menyembah berhala, tidak makan makanan yang diharamkan. Itu Nabi saya tuh. Keluarganya penyembah berhala, keluarga Muhammad. Keluarganya bukan beliau. Nabi Muhammad tidak menyembah berhala Bang. Gitu. Jangan nipu. Yesus itu manusia atau Tuhan abangku? Jawab dulu. Sudah saya jawab. Sekarang Yesus itu manusia atau bukan? Manusia. Berarti kalian menyembah manusia? Menyembah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Yang katanya Anda punya Yesus itu manusia. Mana yang betul? Manusia. Nah, sembahan Anda namanya siapa? Kami menyembah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Oh, berarti Yesus ini Bapa? Tidak. Jadi gimana ceritanya? Maksudnya apa? Kami mengenal Bapa dalam Yesus Kristus. Maksudnya Bapa ini Yesus? Tidak. Terus Yesus ini apa?
Yesus Ada manusia. agama Hanif. Yesus manusia yang Anda sembah, yang Anda kira Bapak, gitu maksudnya. Salah. Tabok dia turun lah. Nipu. Udah ketabok dia, nggak bisa jawab. Hacing. Pas ya hacing. Sakit hati mereka ya kan ya. Ya udah dengan Bang Ebil aja ini, Bang Ebil, silakan Bang Ebil. Giliran dikik balik, puyang. Bang Ebil, Bang silakan. Ebil silakan. Selamat malam Bang Ebil. Selamat malam. Selamat malam. Ya, diskusi yang sopan santun ya, saling menghormati ya Bang ya. Baik Pak. Baik Bang. Oke, silakan ditanggapi Bang. Apa kayak ditanggapi? Silakan. Ya, saya gini. Saya mendengar dari tadi narasi Bang Zuma yang membahas Alkitab, menafsir Alkitab. Ya, kalau saya sih sah-sah aja sih. Cuman gini, ketika dari pihak Muslim atau khususnya Bang Zuma yang membahas Alkitab dari A sampai Z, menafsir Alkitab dengan sesuai dengan pemahaman dia sendiri, itu tidak ada masalah dan tidak ada komplainan. Tetapi ketika kami dari pihak Kristen itu membahas Al-Quran, itu kadang-kadang kami Gimana ceritanya Kristen bahas Al-Quran, Bang? bentar. Bahkan kemarin ketika saya berdiskusi dengan anak rimba itu, ketika saya membahas Al-Quran, mempertanyakan Quran, kan yang namanya diskusi kan bertanya dan menjawab kan gitu. Iya. Nah, ketika saya mempertanyakan Quran, itu saya malah foto saya di-share, dianggap saya penistaan katanya. Dan ada yang bilang ku cari kau sampai di mana. Jadi keadilannya di mana? Bagaimana? Apa materinya, Bang, sampai bisa gitu? Bagaimana kami sebagai orang Kristen mempertanyakan keimanan dari pihak Muslim dengan mempertanyakan Quran, kemudian kami juga coba menafsir Quran. Coba kasih contoh, Bang. Gimana caranya? Jadi Bagaimana cara Anda mentafsirkan Al-Quran? Coba. Sesuatu yang Abang jangan bicara sendiri. Aduh, pening kepalaku, Bang. Kalau Abang mau praktek gila di sini, jangan bicara sendiri, Abang. Coba Anda coba saya kasih dalil, Bang ya. Contoh saya kasih dalil. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba Abangku tafsir. Itu kan berbicara tentang bahwa Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman kan. Bagaimana cara Anda mentafsirkan ayat ini? Dengan ilmu apa Anda menggunakan mentafsirkan? Kemarin saya bukan bahas itu kan, karena kalau buat saya itu enggak penting. Enggak, saya cuma kasih contoh, Abangku. Anda memiliki disiplin ilmu apa mentafsirkan Quran gitu loh. Oke, itu jawaban juga yang disampaikan kepada saya baru. Nah, ya, jawabnya apa? Jawaban Anda apa? Anda memiliki disiplin ilmu apa? Ya, saya tahu. Itu kan tanggapan dari Bang Zuma dan juga tanggapan dari saya tanya, Anda memiliki disiplin ilmu apa dalam mentafsirkan ayat suci Quran? Kan begitu. Sama dengan ketika Bang Zuma membahas kitab-kitab kami dengan menafsirkan sesuai dengan pemahaman. Tidak perlu. Memang dalam memahami Bible Anda, ilmu tafsir apa yang harus saya kuasai, Bang? Ya, coba. Sama dengan ketika saya membahas Quran Anda sesuai dengan teks yang tertulis, apakah saya harus menggunakan 15 ilmu nahuzullah dan lain-lain? Tidak. Oh iya, pasti dong. Pasti, wajib. Itu Anda yang mengatakan. Lah, kenapa tidak? Itu ilmu baku. Itu ilmu baku untuk memahami saudaraku, saudara. Dengarkan saya. Untuk Anda mengetahui sebuah kendaraan bermotor, apa yang Anda baca untuk tahu isi cara operasionalnya? Apa yang Anda baca? Buku yang membahas tentang kulkas yang Anda baca? Apa yang Anda baca? Aku tanya dulu.
Untuk mengetahui kemudian cara operasional komputer, buku apa yang Anda baca? Buku apa yang Anda baca, Bang? Daftar masakan gitu. Al-Quran itu ilmu baku, Bang. Harus memiliki disiplin ilmu baku untuk memahami isi Quran. Tidak seperti Bible. Ilmu apa yang harus saya kuasai untuk bisa mentafsirkan kitab saudara Bible itu? Sebutkan. Ilmu apa coba? Al-Quran itu memiliki dasar pijakan untuk memahami isinya. Anda tidak memiliki itu. Untuk mengenal saja Biblemu Anda nggak tahu. Mengerti tentang Bible aja Anda nggak paham. Bahkan menyebut sebutan Bible aja Anda menyebutnya Alkitab. Itu kesalahan fatal itu. Itu penipuan. Dengan menyebut Bible dengan sebutan Alkitab itu adalah kedunguan, kebohongan, kebodohan yang sangat. Itu Anda harus paham tuh. Nah sekarang Anda ingin membandingkan pengetahuan Anda dengan Al-Quran yang tak mengerti apa-apa dengan pengetahuan saya tentang Bible. Bible itu makanan siang malam saya. Sarapan saya Bible. Disiplin ilmu apa yang kamu bisa Bang Suma tentang Bible? Ya cuman baca. Emang ada disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk mengetahui Bible? Enggak ada. Ya, ilmu apa? Jangan khotbah lah, bentar. Nah, sekarang saya tanya sama saudara, ilmu apa? Dengar. Kita harus jujur di sini, abangku. Ilmu apa yang Bang Suma harus pelajari untuk bisa paham Bible? Jawab. Bang Juma, yang mengatakan seperti yang Anda bilang tadi bahwa Anda itu pintar dalam Bible, itu kan Anda. Saya bertanya. Ya. Disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai untuk bisa mengetahui isi Biblemu itu? Di mana saya lebih tahu daripada kalian. Yang Anda miliki, yang Anda pakai itu disiplin asal congor itu yang Anda gunakan. Sekarang kalau saya asal congor, saya harus menguasai ilmu apa supaya saya bisa paham Bible? Jawab. Anda nggak punya ilmu tentang Bible, nggak ada, cuma makanya disiplin ilmu apa yang harus saya pelajari untuk paham Bible? Ya, sekarang gini Bang Juma. Ketika saya saya minta Anda menjawab saya supaya saya diketahui oleh seluruh orang. Ternyata Bang Suma itu nggak layak kemudian membahas Bible karena tidak menguasai ilmu A, ilmu B, ilmu C, ilmu D. Kenapa Anda mengatakan tidak layak? Apa alasannya? Makanya bilang. Kok makanya? Saya bertanya, apa alasannya Anda mengatakan saya tidak layak membahas Bible? Alasannya apa? Ya baik. Makanya dengar dulu. Ini belum saya ngomong udah dipotong. Makanya nyambung. Diskusi tanya jawab itu nyambung, Pak. Nyambung. Ya. Apa alasannya? Kok jawabannya makanya? Benar-benar ini penyembah makhluk kuburan, aneh kalau ditanya. Saya bertanya nih untuk mengulas dan membongkar aib saya bahwa saya ini tidak pantas membahas Bible. Memang kekurangan ilmu apa lagi yang ada pada diri saya untuk saya kuasai agar saya bisa setara dengan pendeta yang buta tentang Bible? Silakan. Sebutkan nama ilmunya. Alkitab bukan seperti apalagi. Saking tidak adanya disiplin ilmu di dalam memahami Bible, sampai Bible karangan wartawan itu kesebut Alkitab. Saking nggak adanya ilmu. Andai saja ada disiplin ilmu yang menjadi dasar pijakan pemahaman Bible, Anda tidak akan mungkin menyebut kitab Anda itu sebagai sebutan Alkitab. Gak mungkin. Gak mungkin, Abang. Anda bilang karangan wartawan. Oh iya, pasti. Di bagian mana yang karya? Makanya tadi saya mengatakan disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai. Oke, baik.
bagian mana? Di bagian mana? Coba Anda baca Lukas. Coba Anda baca Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Bacakan saya. Oke, saya tahu itu yang bercerita tentang kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, terus kelahiran Yohanes, ya betul ya? Aduh, parah. Lukas 1 nomor 1 sampai 3 kok mengenai kelahiran. Tulis yang mulia. Aduh, inilah Kristen bahas terjemahan Al-Quran membabi buta, Bible nggak paham. Saya ingin seluruh dunia, minimal seluruh Indonesia tahu, oh Bang Zuma selama ini modal congor. Ternyata untuk memahami Bible ada disiplin ilmu yang harus dikuasai dulu, baru bisa menjelaskan tentang Bible. Saya ingin orang semua tahu itu, Bang. Makanya aku bertanya, aku harus menguasai ilmu apa supaya saya bisa masuk kategori orang yang punya kompetensi untuk menjelaskan isi Bible itu. Silakan. Bang Zuma. Makanya kalau berdiskusi gimana ya? Gantian lah ngomongnya, jangan berkhotbah di sini. Setelah saya bertanya, itu giliran Anda berbicara. Tolong dimanfaatkan untuk menyanggap pernyataan saya, jangan curhat. Jangan bicara sendiri, itu orang sinting namanya, Bang. Saya akan bertanya ini kelima kalinya. Disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai supaya saya bisa setara bodohnya dengan pendeta menjelaskan Bible? Jawab. Tadi kan Anda bilang bahwa Alkitab itu adalah karangan manusia, karangan itu kan gak nyambung. Gak nyambung. Saya minta supaya ucapan saya mengatakan wartawan itu nggak saya ulang lagi, sebab ternyata saya ketinggalan ilmu. Ada disiplin ilmu yang harus saya kuasai dulu, baru saya bisa menetapkan ini surat kabar, ini wartawan. Nah, apa nama disiplin ilmu itu? Cangcing conghong, hampeng congheng, enteleheng, engkrom poncong, tercongkom konceng, ilmu kotrok kokotek tek, ilmu ketoprak. Ilmu apa, Bang? Ilmu apa? Ilmu apa yang harus saya kuasai supaya saya bisa bodoh kayak pendeta kau? Ilmu apa? Anda bilang karangan wartawan, tetapi Anda bilang karangan wartawan. Anda bilang karangan wartawan. Mungkin karena saya tidak menguasai ilmu ngibul, Bang, sampai saya bisa berani ngomong kayak gitu. Tolong tunjukkan sekali lagi. Ini yang ke-6 kalinya. Ilmu apa yang harus saya kuasai supaya saya bisa selevel pendeta yang bodoh dalam memahami Bible? Silakan. Ilmu apa, Bang? Kan dari awal udah saya bilang, Anda itu nggak punya ilmu. Nggak ilmu. Nggak punya ilmu. Ilmu apa? Ini sudah yang ke-7 kalinya. Ilmu apa yang harus saya punya supaya saya bisa bahlul kayak ente? Anda nggak punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa yang tidak ada? Ilmu apa? Nggak ada, cuman modal nipu-nipu di situ. Iya, ilmu apa, Abangku? Makanya saya bilang, Bang Zuma, ilmu apa yang harus saya punya supaya saya jadi bahlul kayak ente? Cuman modal nipu di sini, nggak boleh kayak gitu. Jangan menangis di sini, jangan nangis. Abangku jangan nangis di sini, Bang. Abang udah tua, Bang, udah bangkokan kok nangis subuh-subuh lagi. Abang ditanya, Bang, ilmu apa yang harus Bang Suma kuasai supaya Bang Suma jadi bahlul kayak ente? Ya, karena kan kerja Anda cuma bertanya, Bang Suma. Saya bertanya sesuatu supaya Anda itu bisa terlihat wow gitu loh. Sekarang saya bertanya ilmu apa yang tidak ada itu? Supaya ada ilmunya apa? Ilmu apa? Cuman Anda modal congor di sini. Ilmu apa yang nggak ada? Ilmu apa yang Anda ada? Ilmu apa? Anda bilang tadi karangan Lukas, tetapi Anda imani di dalam Al-Quran Anda karangan Lukas. Imani dalam Al-Quran. Inilah kalau pantat ayam dikasih roh, cuman modal ngomong. Kitab Lukas di dalam Al-Quran,
Bentar. Udahlah saudaraku, mending Anda turun di bawah, garuk pantat di bawah. Anusnya itu sedikit dicolek-colek sedikit, habis itu dicium supaya otakmu itu terangsang, Bang. Abangku, turun aja di bawah, Bang. Bang, garuk-garuk pantat aja di bawah, Abang. Kamu tersiksa, abangku, tersiksa kalau kau menghadapi saya cuma modal congor aja, kebencian aja, kau tersiksa. Titik koma kitabmu itu udah di luar kepala gue, Bang. Sementara kamu mengetahui Lukas 1 nomor 1 sampai 3 aja lu pikir membahas tentang kelahiran Tuhan lu. Tumit saya ikut tertawa. Alamak, sombong terhadap orang bodoh yang sombong itu pahala, teman-teman. Katanya dia mau membahas Al-Quran katanya dari tadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Sapa dulu Guru Dan. Heski ya, selamat malam. Heski ya, dibuka mute-nya. Heski ya. Lanjut ke Halo TV dulu. Halo TV, selamat malam. Halo TV, selamat malam. Halo. Dibuka mute-nya. Ya, saya undang. Halo. Padahal ini oten. Halo. 7 kali saya bertanya, disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai untuk membahas Bible? Nggak dijawab, teman-teman. Saking tidak adanya. Allahu Akbar. Jadi kasihan saya. Kasihan lihat saudara-saudara saya Kristen ini. Ya, Bang Lolon Samuel, selamat malam, Bang Lolon. Ya, selamat malam. Bagaimana, masih sehat-sehat semua, belum ngantuk ya? Masih sehat, Bang, sehat. Silakan kalau mau diskusi Bang Lolon, ya, yuk. Halo, apa yang jadi bahan diskusi ini? Udah? Terserah abang aja, kita ikut aja, Bang. Artinya kan saya juga maksudnya begini, Bang. Saya ini Kristen dan masih belajar, bukan pintar tapi masih mau belajar. Oh iya, Bangku. Ya, yang dasar-dasar aja ya, Bang Lolon. Sesuai dengan ini, tema aja. Tema ini, ada tema ini. Silakan. Suaranya kayak robot jaringan saya ya? Enggak. Jaringannya Lolon. Bang Lolon, woi. Halo. Jaringan kurang bagus, Pak. Jaringan saya kurang bagus, saya cuma pakai HP ini, Pak. Iya, silakan abangku, apa yang kita mau bahas? Artinya ini saya mau saja, maksudnya apa yang kira-kira yang menjadi bahan diskusi tadi. Iya, Bang, terkait dengan pembinasa keji yang Yesus nasihatkan kepada murid-muridnya. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat kudus. Ciri-ciri pembinasa keji itu menurut Yesusnya melakukan sesuatu pengajaran yang bertentangan dengan Tuhan dan membuat murid-muridnya kocar-kacir, melarikan diri dari dia. Itu, Bang. Pembinasa keji ini sesama dengan murid-murid Yesus, membuat kemudian murid Yesus itu melarikan diri, membuat kemudian murid-murid Yesus ini teraniaya, terzalimi,
Dan setelahnya sang pembinasa keji ini mengaku pernah bertemu dengan Mesias. Nah, siapa pembinasa keji ini, abangku, yang hidup di abad pertama? Silakan dibuka mute-nya, Bang Lolon. Saya tutup mute-nya karena Anda tadi noise, berisik. Ya, lanjut. Ya, silakan. Ya, jadi kalau menurut pemahaman saya yang ada tertulis di dalam Bible kami ini, dia adalah orang Farisi, diantaranya adalah Paulus yang dulunya dikatakan Saulus. Jadi itu yang menjadi pembunuh keji yang dianukan di dalam Daniel perjanjian lama itu. Dan memang betul itu dalam pemahaman saya tentang Saulus ini kan memang anti orang pengikut Yesus pada saat itu, dan dia membunuh orang-orang termasuk murid-muridnya dan orang-orang yang ikut dengan Yesus, karena termasuk Saulus ini orang sangat membenci kepada ajaran-ajaran Yesus. Berarti pembinasa keji ini Paulus, Bang? Ya, kalau ini menurut apa yang tercatat di dalam Bible ini. Tapi pembinasa keji kenapa diikuti ajarannya, abangku? Artinya namanya juga dia artinya kan sebelumnya, sebelum dia bertobat, dia yang menjadi salah satu orang Farisi yang paling kejam, paling benci kepada orang pengikut. Maka itu baru dia. Bukannya sang pembinasa keji ini justru sebelum dia melakukan aksi pembinasaan massal kepada anak keturunan Adam, dia terlebih dahulu menganiaya dulu. Setelah menganiaya, barulah dia melakukan aksi pembinasaan terhadap manusia. Akalnya dibinasakan, imannya dibinasakan, dan digiring kepada suatu pengajaran sesat menyesatkan. Karena itu yang diterangkan Yesus di dalam Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, data 12-nya, sebelum itu terjadi, sang penyesat ini terlebih dahulu menganiaya kamu, memenjarakan kamu, mensesah kamu, memasukkan kamu ke rumah-rumah ibadat, ke penjara-penjara. Berarti sang pembinasa keji ini sebelum melakukan aksi pembinasaannya, sebelum dia duduk di tempat kudus, dia terlebih dahulu melakukan aksi pembunuhan fisik. Habis itu dia duduk di tempat kudus. Karena kalau dikatakan dia pembinasa keji, selama-lamanya pembinasa keji tidak pernah dia duduk di tempat sekiranya dia adalah pembinasa dan hanya pembinasa, hanya penganiaya, dan tidak diceritakan duduk di tempat kudus, berarti pembinasa ini tidak pernah bertobat. Tapi pembinasa ini duduk di tempat yang kudus. Setelah itu, setelah dia melakukan penganiayaan, dia kemudian duduk di tempat kudus, maka disebutlah sebagai pembinasa keji. Bukan pembinasa bertobat, tapi pembinasa keji. Pembinasa fisik, habis dia bertobat dari membinasakan fisik, selanjutnya dia membinasakan jiwa, dia membinasakan akal manusia. Dia menggiring manusia kepada pengajaran-pengajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran nabi-nabi yang turun kepada Bani Israel. Itu yang saya tangkap, abangku. Sudah. Ya, jadi maksud saya begini, Bang Suma. Jadi siap. Dalam kami ini adalah di sini kan termasuk adalah tokoh
agama juga pada saat itu. Dan setiap melakukan penganiayaan terhadap orang-orang yang katakanlah yang tidak seiman dengan mereka. Agak diperkeras suaranya Bang Lolon. Bagus ya, jaringan Enggak, bukan jaringan bagus. Suara bergemuruh itu loh, ribut kali. Halo. Coba dekat dengan HP. Kebetulan saya di sekarang ini di ini jadi jaringan sering memang terganggu di tempat saya di sini. Ada suara bergemuruh abang kayak kipas angin. Lagi hujan itu. Jadi saya paham dalam sini ya, sehingga pada saat Moderator tolong diarahkan, mungkin disuruh abang kita ini dulu rehat, mungkin banyak yang lain. Bang Lolon, suaranya ada gemuruhnya Bang Lolon. Ada di luar kan Bang Lolon? Bang Lolon, coba diperbaiki atau keluar dulu Bang Lolon dari tempat itu, dari posisi yang bagus. Heskia, selamat malam Heskia. Buka mute-nya Heskia. Heskia, saya turunkan ya kalau nggak ngomong. kebetulan di sini hujan. Ya, dari tempat yang bagus Bang, agar suaranya tidak doubling, tidak noise. Berisik masalahnya. Halo. Ya. Iya. Agak diperkeras suaranya, Bang Lolon. Sudah full ini. Ya, lebih dekat lagi. Mau ya cium HP ini, kalau begini baru bisa kedengaran. Oh gitu ya. Iya. Bang Lolon pakai headset enggak? Tidak pakai. Enggak pakai headset ya. Tidak pakai headset ya. Halo. Ya, Bang Lolon, cuman suaranya kecil Bang Lolon. Coba diperbaikin dulu. Ini saya sudah kasih full ini Pak. Ya, tapi masih storing. Atau mungkin karena jaringan, jadi ya mungkin saya mohon maaf ini kalau mungkin yang lain saja diajak dulu diskusi. Ya, ada istirahat dulu Bang ya. Tahu sama tahu mau diskusi? Tahu sama tahu? Buat Taniman, selamat malam buat Taniman. Kalau nggak ngomong saya turunkan. Saya ganti Kristen yang lain ya. Halo. Randy Saputra, Randy. Udah turun. Bang Lolon noise Bang Lolon. Aduh, Waalaikum. Mau diskusi tahu sama tahu? Boleh. Silakan. Iya, silakan. Terkait dengan pembinasa keji Bang, tahu sama tahu ini dari agama mana? Agama mana Bang? Kristen dia. Sudah. Iya, pembinasa Kristen. keji, Pemakan kedua. pembinasa keji
yang diceritakan Yesus kepada murid-muridnya, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Pembinasa keji ini dilihat oleh murid Yesus, di mana pembinasa keji ini duduk di tempat yang kudus, tempat yang tinggi, seperti julukan Rasul, Nabi, Imam, Mesias, dan seterusnya. Nah, siapa pembinasa keji yang diketahui, yang dilihat, yang hidup sesaman dengan murid Yesus menurut saudara? Apa pembinasa keji? Mana pembinasa keji? Pembinasa keji itu, Bang, yang membunuh manusia, baik jasadnya maupun otaknya, rohnya. Manusia yang waras dibuat jadi gila jadinya. Itu pembinasa keji itu. Manusia yang sejatinya menyembah kepada pencipta langit dan bumi dibuat menyembah kepada selain daripada pencipta. Dan anehnya banyak orang yang mau dibinasakan oleh orang tersebut. Nah, ini kira-kira orangnya siapa ini? Banyak pengikutnya, banyak membinasakan manusia. Kau terlalu banyak menghayal. Dalil abangku, ada dalil, bukan saya menghayal. Matius 24 nomor 15, kok jadi menghayal pula? Iya, jangan banyak kali menghayal. Itu kan dalilnya, Abang. Apabila kamu melihat pembinasa keji. Nah, saya menemukan data, Bang, di dalam kitab saudara 2 Korintus 10 nomor 5. Aku mematahkan atau membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Ini kira-kira apa ini? Pembinasa atau bukan itu, Bang? Membinasakan setiap pemikiran manusia. Kalau pemikiran kita sudah dibinasakan, kira-kira kita hidup seperti apa jadinya? Dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Kalau pengetahuan Tuhan itu dirubuhkan, ini pembinasa atau bukan, abangku? Pembinasa lah. Nah, itu siapa itu, Bang? Yang berkata di dalam 2 Korintus 10 nomor 5 itu siapa? Iblis. Ya udah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah. Jujur kali abangku ini. Masya Allah, luar biasa. Makasih, Bang. Nama aslinya siapa, Bang? Lolon bilangnya Paulus tadi. Waduh. Ada yang lain. Ya mau kayak mana, namanya kebenaran, orang dunia semakin canggih, manusia semakin pintar. Ya mau kayak mana, mengalir aja tuh. Gak ada yang paksa. Ikhlas dia ngaku. Spontan jawabnya, Gurga. Spontan. Spontan. Allahu Akbar, Masya Allah. Makasih ya, Bang, ya, udah jujur. Itu sangat berharga. Allahmu Maha Kuasa. Aduh. Maha Kuasa, abangku, mengutus Coba iblis. tunjukkan kemahakuasaan Allahmu. Salah satunya mengutus iblis kepada pembinasa keji. Iya, Allahmu taunya cuma mengutus iblis, menyelamatkan manusia nggak tahu. Justru dengan adanya iblis manusia bisa diterselamatkan. Karena tanpa iblis manusia tidak akan ada yang mau melakukan kebaikan. Karena tidak ada kejahatan. Bagaimana Anda bisa melakukan kebaikan kalau kejahatan itu nggak ada? Yang celaka setelah nyata adanya kejahatan, Anda jadi pengikut kejahatan. Anda mengakui bahwa penulis Korintus itu adalah iblis. Dan Anda tahu iblis yang Anda maksud itu Paulus. Tapi Anda ikuti ajarannya. Ini gimana abangku ini? Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau sudah Allah mengutus iblis, mana mungkin menyelamatkan? Nah, pencipta langit dan bumi itu berkuasa atas segala sesuatunya. Berkuasa atas kejahatan, berkuasa atas kebaikan. Itu baru Tuhan. Kalau ada Tuhan tidak berkuasa di atas kejahatan, itu bukan Tuhan itu. Iya, itu hantu. kalau Tuhan kami tidak ada berkuasa atas kejahatan. Itu bedanya. Nah.
jadi Tuhan Anda itu punya saingan dong. Ya Anda jelas. rivalnya dong. Ya jelas lah. Bukan Tuhan itu kalau punya saingan, Abang. Ya, harus punya saingan menunjukkan kekuasaannya. Berarti ada yang setara dengan Tuhan Anda. Jangan Itu bukan seperti Tuhan. Allahmu semua. Oh, kalau pencipta langit dan bumi itu berkuasa atas segala sesuatunya, abangku. Dia menciptakan semuanya. Kejahatan, kepahitan, kependekan, ketinggian, kebesaran, kekecilan, keimutan, kebodohan, kepintaran, keunikan, apalagi ketebalan, ketipisan, semua dia menciptakan. Nah, makanya dia maha kuasa, maha pencipta. Kalau ada sembahan yang ada saingannya, itu level dewa. Dewa air dengan dewa api itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Lebih bagus kau tuankan, saya pun bisa mengutus iblis. Waduh. Wah. Sholat. Kau lihat aku mengutus iblis. Allahu Akbar. Masa Tuhan mengutus Gak bisa diskusi kayaknya ini. Iya dong. Lalu siapa yang mengutus iblis kalau bukan Kalau Tuhan? Tuhan mengutus iblis, bagus saya kau tuankan. Kalau Tuhan Enggak mau bisa saya, mengutus iblis. ngapain saya menuhankan penyembah iblis? Kan aneh Anda ini. Masa Ya, pengikut tapi iblis Tuhan saya yang sembah? mengutus iblis. Saya menyembah yang mengutus iblis, titik. Iya, mengutus iblis lah Allahmu. Nah, iblis saja diperintah-perintah, itu baru Tuhan. Kalau ada Allahmu Tuhan mengutus diperintah sama iblis, itu bukan Makanya Tuhan. penganutnya semua iblis. Oh gitu. Kalau Allah mengutus iblis, penganutnya semua iblis. Iblis diutus kepada orang-orang yang tidak beriman. Iblis tidak berguna bagi orang beriman. Kalau Allahnya mengutus iblis, pasti penganutnya iblis. Lalu siapa yang mengutus iblis, abangku? Terimalah kebenaran, Allah pengutus iblis, penganutnya iblis semua. Iya, saya akui. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan iblis. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus iblis. Allah Subhanahu wa taala yang menghukum iblis di neraka. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan iblis dari jannah ke bumi ini. Tuhanku berkuasa di atas segala-galanya termasuk iblis. Apa rupanya? Masalahnya apa? Namanya Tuhan di atas segala-galanya, ya iblis di bawahnya dong. Iblis diutus, iblis diperintah-perintah. Ya namanya Tuhan. Makhluknya itu semuanya iblis makhluknya. Nah, bagaimana dengan Tuhanmu yang justru diperintah oleh iblis? Gimana dong? Tuhanmu dicobai sama iblis, Tuhanmu ditenteng sama iblis. Gimana itu? Tuhanmu diobo-obo sama iblis. Kamu gak bisa. Kalau Tuhan pengutus iblis, sudah jelas penganutnya iblis semua. Itu faktanya. Iblis diutus kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah itulah orang-orangnya iblis, mengutus iblis. Tadi Anda mengakui Paulus itu iblis dan Anda terciduk pengikut Paulus. Berarti Anda lah pengikut iblis itu. Tuhan kami tidak ada pengutus iblis. Iya, karena Tuhan Anda bukan Tuhan. Tuhan Anda itu yang diobo-obo sama iblis. Umatnya pasti iblis semua. Oh enggak dong, karena Tuhanku mengutus malaikat. Tuhanku mengutus malaikat. Masa umatnya malaikat semua? Aneh Anda ini. Tuhanku mengutus nabi. Masa manusia semuanya nabi? Iya. Sekarang saya balik nanya kepada abang. Umatnya harus jadi nabi semua. Abangku, saya bertanya, siapa Tuhannya yang pernah dibawa iblis ke bumbungan bait suci? Umatnya iblis semua. Siapa yang Tuhannya pernah dibawa ke bukit? Ayo. Ya Allahmu yang mengutus iblis. Kan sudah saya akui ya bangku. Saya sudah akui. Allah Subhanahu wa taala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Manusia itu dua kelompok. Ada potensi menjadi jahat, ada potensi menjadi buruk, menjadi baik. Kejadian 3 nomor 15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Nah, Tuhan yang mengadakan permusuhan. Yesaya 45 nomor 7, akulah yang menciptakan kebaikan, akulah yang menciptakan kejahatan. Semua itu akulah yang mengadakannya. Itu baru Tuhan. Tapi kalau ada sembahan yang diobo-obo sama setan, ada sembahan dibawa oleh setan untuk diuji oleh setan, ada sembahan yang dibawa setan ke bumbungan bait suci untuk diuji, untuk dicobai, ada sembahan yang diperintahkan iblis untuk menyembah dirinya. Ini rendah kali. Yesus, jika kau menyembahku, maka seluruh kuasa bumi akan aku berikan kepadamu, sebab aku iblis berkuasa memberikan kuasaku kepada siapapun yang ku kehendaki. Itu bukti Tuhan kau itu bukan Tuhan. Karena iblis pernah memerintahkan dirinya untuk menyembah dirinya, untuk menyembah iblis. Kalau Anda berakal sehat, Anda akan meninggalkan agama itu. Tuhan ente, sembahan ente pernah diminta oleh iblis, wahai Yesus, sembah aku. Tuhan kami mana berani iblis memerintahkan Tuhan kami menyembah dirinya. Yang ada iblis itu mengatakan apa di Islam? Maaf ya Tuhanku, aku bukannya tidak mengakui diri lu sebagai Tuhan, bukan. Aku cuman gak mau aja sujud kepada manusia yang kau ciptakan itu. Gak mau aku bang, gak mau aku Tuhan. Sebab aku lebih mulia dari ciptaanmu ini, yang satu ini, yang Adam ini. Aku dari api, dia dari tanah. Tuhanku mengatakan, kalau begitu kamu gak mau turuti perintahku. Ya bukan gak mau, tapi aku gak mau merendahkan diriku di hadapan ciptaanmu ini. Aku mengakui kemuliaanmu kok. Aku tahu engkau adalah Tuhanku. Aku tahu engkau yang menciptakan aku. Aku tahu itu. Tetapi yang satu ini aku gak mau. Aku tidak mau sujud menghormat kepada makhluk yang kau ciptakan barusan. Ya udah kalau begitu kau keluar dari surgaku. Ya gak apa-apa. Tapi satu syarat, boleh nggak? Apa? Panjangkan umurku untuk supaya aku buktikan bahwa aku lebih baik dari dia. Oke? Dan engkau akan mendapati mereka tak ada yang beriman kecuali yang ikhlas kepadamu. Oke? Silakan kau turun. Adam pun akan aku turunkan. Silakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunannya, keturunanmu dan keturunannya. Itu Tuhan baru keren. Itu Tuhan keren. Iblis tunduk. Aku tahu. Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, izinkan aku mencobai mereka. Ya udah. Ternyata ketika kita berhadapan dengan Kristen, iblis yang tadinya minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala juga mencobai Tuhannya Kristen. Tuhanku itu tertinggi, iblis tunduk. Dia yang mengutus iblis. Kami umat Islam tidak pernah malu mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus iblis. Kami akui itu. Iblis diutus kepada orang-orang kafir. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sebagian manusia sudah pantas mendapatkan petunjuk. Sebagian anak keturunan Adam pantas mendapatkan kebenaran. Sebagian lagi pantas untuk sesat. Siapa mereka yang sesat ini? Yang menjadikan iblis yang diutus Allah sebagai pemimpinnya. Itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh iblis tidak diciptakan. Tuhan lu itu levelnya di mana? Tamatan apa Tuhan lu? Cuman tamat SMA. Ternyata ada lawannya ternyata. Tuhan versus iblis. Kalau kita enggak. Iblis enggak versus Tuhan. Iblis versus manusia.
Iblis, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, kata Allah. Aku tidak menciptakan jin dan aku tidak menciptakan manusia illa kecuali liya'budu, menyembah kepadaku. Itu baru keren. Jadi iblis ini hamba Tuhan, manusia hamba Tuhan, malaikat hamba Allah. Jadi seluruh-lurunya adalah Allah. Segala sesuatu bergantung kepada Allah. Iblis bergantung kepada Allah, manusia bergantung kepada Allah, malaikat bergantung kepada Allah. Bukan Tuhannya digantung di atas tiang. Ada-ada aja di lawa-lawaan. Jadi sekali lagi, yang mengutus iblis ke atas muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk mencobai manusia, untuk memilih, memberikan kemudian ujian pada manusia. Karena kalau tidak ada iblis, tak ada manusia yang benar. Kenapa? Karena kebenaran itu dinilai karena adanya kejahatan. Kalau tidak ada rendah, tidak ada yang disebut tinggi. Kalau tidak ada besar, tidak ada yang disebut kecil. Maka dikatakanlah manusia itu baik karena ada manusia yang jahat. Untuk menghadirkan manusia baik, maka harus ada iblis sebagai pemisah. Begitu saudaraku. Jadi Islam itu sangat luar biasa. Islam itu rasional. Islam itu setaraf dengan kodratnya manusia yang berakal. Begitu saudara-saudaraku. Jadi kalau dikatakan Tuhanmu mengutus iblis, ya emang Tuhanku maha kuasa. Iblis tunduk kepadanya. Tuhanmu bisa ngutus iblis nggak? Nggak bisa. Iblis nggak mau tunduk ke Tuhan lu. Iblis nggak bisa diperintah sama Tuhan lu, nggak bisa. Malah iblis memerintah Tuhanmu. Yesus, sembah aku dong. Yesus Tuhan lu dibawa ke bumbungan bait suci untuk diuji, untuk dicobai oleh iblis. Enggak mikir sampai situ. Enggak mikir. Oh, enggak mikir. Oh ya, pantaslah Anda pengikut pembinasa keji kan. Apa katanya? Kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan semua ketinggian pengetahuan Tuhan. Coba ini siapa ini yang merubuhkan pengetahuan Tuhan? Siapa yang membinasakan kecerdasan manusia? Siapa itu? Tuhan atau iblis? Kalau Tuhan mengajarkan kita berakal, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, ikra, 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 bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Tuhan mengajarkan manusia untuk menggunakan akal sehat. Tapi kalau yang satu ini, kami membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Kami menawan pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Pikiran itu ditawan untuk menggiring manusia kepada Kristus. Jadi artinya apa? Firman Tuhan dibunuh, pengetahuan Tuhan dibunuh, pemikiran manusia dibunuh untuk supaya menggiring manusia seperti kerbau yang dicucuk hidungnya menuju kepada Kristus. Makanya dalam Kristen, mohon maaf, itu nggak ada upaya untuk mengkaji Bible dengan menggunakan pendekatan akal. Tidak ada pendalaman materi untuk memahami Bible sebagaimana orang-orang Yahudi memahami Taurat, kitab Tanakh, sebagaimana orang-orang Islam memahami Al-Quranul Karim. Mereka kalau ditanya justru bingung tentang Bible. Justru mereka bertanya, itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Bab berapa? Nomor berapa? Sudah kita yang tanya, udah kita yang ngajarin, nanti tuh apa kata dia? Ah, kamu tidak bisa, kamu tidak mengerti tentang data itu, karena di dalam dirimu tak ada Roh Kudus. Kita yang sampaikan, dia pula yang sombong. Kita yang hafal, dia pula tuh yang bertanya, dia pula yang menilai kita. Lucu gitu loh. Udah sombong, sama seperti sifat iblis.
Itu nggak ada di dalam kitab saya, itu nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Begitu ditunjukkan apa katanya, emang itu tertulis di mana? Ditunjukkan, ternyata dia nggak tahu, cuman menyangkal. Begitu ada apa katanya, baca satu kontainer, satu perikop, ada aja alasannya. Kamu nggak ngerti katanya, ada aja alasannya. Kamu nggak paham, ada saja yang dia sampaikan ke kita. Kan aneh, kan lucu itu loh. Kita yang mengajarkan, kita yang berusaha siang malam belajar, dia pula yang menilai, sementara dia nggak tahu. Cuman modal, aku yang punya. Ya apa bedanya dengan orang yang punya sertifikat? Apa bedanya orang punya sertifikat tanah tapi dia nggak tahu di mana tanahnya, berapa luasnya, berapa PBB-nya setiap tahun? Apa bedanya? Apa bedanya dengan anak sekolah yang punya buku cetak tapi tidak ngerti isi kitabnya, isi bukunya? Kita yang menjelaskan. Ada-ada aja nih saudara-saudara kita ya. Jadi sekali lagi saya katakan, pembinasa keji itu sesaman dengan Yesus. Pembinasa keji itu sasarannya otak, dia matikan. Pembinasa keji itu sasarannya firman Tuhan, dia matikan. Lalu duduk di tempat kudus sebagai pengajar. Tuh, jelas itu. Dan kalau ini kita kupas tuntas sebanyak 3 SKS, akan banyak orang tersadarkan. Minimal berenung, berpikir, dan mengatakan apakah yang disampaikan Bang Suma itu salah, apakah yang disampaikan itu Bang Suma itu benar. Ingat sekali lagi 2 Korintus 10 nomor 5, pembinasa keji itu membunuh pikiran manusia, bahkan pengetahuan Tuhan itu ditawan oleh dia untuk menggiring kita kepada Kristus yang keluar dari kubur tersebut. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Saya serahkan kembali kepada Bang Handi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Arom selamat bergabung. Lanjut Bang Handi, silakan Bang Al. Ya, Willy Awem, ibu kamionnya. Willy. Bang. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Suma. Ya, gimana? Ini Oten juga Gurunda, tapi Oten yang kayaknya Oten sudah sadar ini. Silakan Willy. Ya, aku mau tanggapi dulu ya narasi dari Bang Suma. Ya, memang benar narasi dari Bang Suma ini ya. Karena apa? Ini begini ya. Bagaimana mungkin Anda yang seorang jemaat biasa mau melawan seorang apologet begitu loh ya? Anda tahukah apa arti apologet itu? Oten-oten? Nah, apologet adalah orang yang melakukan apologetika ya, yaitu upaya untuk membela, menjelaskan, dan memberikan alasan rasional di balik keyakinan atau iman. Atau Anda bisa klik saja juga lewat Google ya. Ya, Anda bisa klik lewat Google. Ilmu mereka itu sudah mumpuni. Lagian pagi, siang, malam sampai subuh ya. Mereka itu terus saja belajar, terus membongkar isi Bible itu. Jadi nggak ada namanya celah bagi kaum awam atau oten ya, apalagi sekelas jemaat gitu buat menandinginya. Saran ya, sebaiknya bertanya aja lah buat oten-oten yang kelas jemaat ya, buat menambah ilmu dan wawasan tentang isi Bible itu sendiri. Mungkin dari aku sekian dulu ya. Ya, silakan kalau ada yang mau dilanjutkan. Iya, ada hal menarik memang teman-teman sekalian. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 12 nomor 7 ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Berarti boleh nggak saya katakan bahwa Paulus ini utusan iblis? Boleh nggak Abang? Boleh nggak? Boleh nggak? Karena ada iblis di dalam tubuhnya supaya dia tidak meninggikan diri. Maka ada iblis yang meredam supaya dia tidak terlalu meninggikan diri, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku supaya iblis ini membuat aku tidak terlalu meninggikan diri. Lalu kemudian pertanyaan saya ini itu diawali oleh pengetahuan saya di dalam Kisah Para Rasul 16.
Di dalam Kisah Rasul 16 ini, iblis memproklamirkan kerasulan Paulus. Apa kata iblisnya? Dia mengatakan Paulus ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Paulus ini memberitakan kepada kalian jalan kepada keselamatan. Iblis yang mempromosikan kerasulan Paulus. Iblis yang mengkampanyekan kemudian kerasulan Paulus. Iblis jadi juru bicara Paulus. Bolehkah saya bertanya, apakah Paulus ini adalah utusan iblis untuk membinasakan pemikiran manusia, untuk menawan pengetahuan Tuhan? Apakah dia ini utusan iblis yang menghalau manusia menuju kepada pencipta langit dan bumi, yang hakikatnya itu tidak serupa dengan manusia, untuk supaya menyembah kepada manusia? Apakah beliau ini sang pembinasa keji yang dimaksud? Itu pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban dari saudara-saudaraku Kristiani. Kami butuh jawaban. Karena kalau tak ada yang sanggup menjawab ini, kami sedih. 2 miliar manusia telah dibuatnya menjadi tertipu. Mau tolong kasih jawaban, please. Kami butuh jawaban, please. Siapa pembinasa keji ini yang duduk di tempat kudus ini, yang telah bertemu dengan murid Yesus tapi bukan murid Yesus, tapi kok tiba-tiba mengaku utusan Yesus dan menjadi rasul? Please, ajarkan kami siapa pembinasa keji ini, yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ke dalam ajaran Yudaism. Kitab Tanakh sebelumnya tidak memiliki, kemudian kitab yang bersamaan dengannya berupa Roma, Galatia, Filipi, kok tiba-tiba kitabnya Yahudi punya penambahan setengah dari ketebalan perjanjian baru milik Yahudi. Please, ajarkan kami siapa pembinasa keji ini yang bertugas dan berfungsi mematikan akal. Bahkan pengetahuan Tuhan pun ditawan. Siapa dia? Pengetahuan Tuhan loh. Pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan ditahan sama dia. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan, membunuh pemikiran manusia. Siapa yang membunuh pemikiran manusia ini? Gimana manusia bisa sampai kepada Tuhannya kalau pemikirannya dibunuh? Kalau pemikiran manusia sudah dibunuh, asbak rokok pun bisa dituhankan. Sedihnya itu di situ. Kalau pemikiran sudah dibunuh, akal sudah dibunuh, 3 pun dikira 1. Ya Allah ya Karim. Kalau pemikiran manusia, akal manusia sudah dibunuh, manusia melahirkan, manusia pun dianggap melahirkan Tuhan. Rusak, manusia dibuatnya rusak. Inilah sang pembinasa keji, duduk di tempat yang suci, tetapi fungsinya untuk membinasakan anak keturunan Adam. Kita berlindung kepada Allah dari sang pembinasa keji yang mengajarkan manusia menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu dari saya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Silakan teman-teman. Oke, boleh aku tanggapi Bang Suma? Boleh saudara, silakan. Ya, aku tanggapi sedikit ya. Ini buat oten-oten juga yang ada di bawah dan yang ada di atas Komal. Dan edukasi buat yang penonton sekitar 4.900 mata memandang ini. Ya, jadi begini ya. Oke, kamu juga oten, Win. Waduh. Ya oke, aku akan perkenalkan diri aku dulu, Bang Arif. Aku ini sebenarnya oten juga ya. Ya, masih oten, tapi masih oten. Masih oten. Betul ya, betul Bang Suma. Aku sih ini sebenarnya masih oten, tapi oten yang sudah tersadarkan. Mungkin seperti itu ya. Ini udah Muslim Bang, ya. Sama seperti Yesus. Yesus juga dia itu sebenarnya Muslim, ya. Jadi ada 2 ayat di Bible yang menyebutkan Yesus itu berdoa dalam keadaan bersujud, ya. Matius 26 nomor 39 dan Markus 14 nomor 35. Ayat Matius 26 nomor 39, biar aku bacakan ya.
Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi di sini Yesus ini sebenarnya Muslim ya. Apa sih Muslim itu? Jadi Muslim itu adalah orang yang berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah, gitu ya. Hanya saja aku ini belum bersyahadat Bang Sumaya, jadi belum bisa dibilang Islam. Nah, itu ya. Jadi dengan pernyataan dari Bang Suma itu biar aku tanggapi sedikit Bang Suma, biar ada edukasi juga untuk yang di bawah. Ya. Ini aku mau tanggapi dari si Paulus si penyesat ini ya. Begini Bang, ya aku akan katakan berulang-ulang kali ya, bahwa jangan pernah memaki surat-surat Paulus di dalam Bible ya untuk berdiskusi. Kalian dalam hal ini oten ya, khususnya perjanjian baru. Karena apa? Perjanjian baru ya, aku ulangi sekali lagi. Karena apa? Karena si Rasul Paulus inilah yang sudah menyesatkan hampir 2,4 miliar umat manusia di dunia dan di Indonesia ini sendiri, yang dimana oten minoritas sudah sesat dan disesatkan oleh ajaran dari si penulis Rasul Paulus ini. Oke, jadi ini perjanjian baru ada 14 kitab ya yang ditulis si penyesat Paulus ini. Di antaranya 1-2 Korintus, Filipi, Kolose, Tesalonika, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, dan Ibrani ya. Jadi aku ulangi sekali lagi ya, jangan pernah berdiskusi ya buat oten khususnya di Komal Muslim memakai ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi ya, saya beritakan. Oke, kita lanjut ya. Jadi siapa si penyesat ini? Dari silsilahnya saja sudah tidak jelas ya asal usul dari si penyesat ini ya. Pertanyaannya begini Bang, jika ada yang bisa menunjukkan kepada saya silsilah dari si nabi palsu yang bernama Paulus ini, dan siapa ayah ibunya si penyesat ini, saya siap lompat dari Monas sekarang juga ya. Begitu ya. Nah ini fakta Bang ya. Jadi begini Bang, di Antioquia lah pertama kali pengikut Yesus disebut Kristen. Dalilnya mana? Ada di Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Di situ Barnabas dan si Rasul Paulus menyebut pengikut Yesus dengan Kristen. Jeder, selamat datang di kebenaran ya. Begini, mengapa si penyesat Rasul ini disebut si Iblisis? Oke, akan kita kupas satu-satu. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapamu, kata Yesus. Lalu sambung di Yohanes 8 nomor 45. Kata Yesus, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Jadi ayat di sini ingin mengatakan bahwa iblislah dalam hal ini Paulus dan yang tidak mengikuti ajaran Yesus. Iblis itu sebenarnya apa ajaran Yesus itu? Yaitu mengenapi hukum Taurat ya. Di antaranya seperti disunat, tapi Paulus berkata di Galatia 5 nomor 2 kan, bahwa jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak akan berguna bagimu. Lalu Yesus mengajarkan juga membasuh kaki sebelum beribadah, termasuk bersujud ya. Bersujud ini pula yang dilakukan umat muslim dunia. Jadi sesungguhnya Yesus atau nama aslinya Isa atau Iso itu adalah seorang muslim. Sekali lagi oten, seorang muslim dia Yesus ini yang bernama asli Isa atau Iso, tapi sudah diplesetkan menjadi nama Yesus. Ya, di mana dalilnya? Dalilnya di Matius 26 nomor 39. Di situ disebutkan Yesus bersujud kan di Taman Getsemani sebelum penyalipan. Yesus menunjukkan kerendahan hati dan ketundukan total kepada kehendak Bapa dengan posisi tubuh bersujud tersebut. Ya. Lalu kemudian mengharamkan beberapa makanan. Sedangkan Paulus berkata bahwa semua makanan halal bagi orang percaya. Dalilnya mana? Dalilnya ada di 1 Korintus 10:25. Biar aku bacakanlah. Makanlah segala sesuatu yang dijual di pasar. Dan 1 Timotius 4 nomor 4-5. Karena sedia nomor 11, Roma 3 nomor 20 dan 23, keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan hukum Taurat. Malah si penyesat ini ingin berkata bahwa
sembahlah Yesus sebagai Tuhan. Padahal Yesus ini sendiri dan Bible tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Sembahlah aku. Ini membuktikan bahwa si penyesat dan si Bible di Bible adalah Paulus sebagai kunci utamanya dalam menyesatkan umat dunia. Mungkin dari aku begitu dulu Bang Suma dan host, ya, biar ditanggapi OT-OT yang lain. Lanjut. Iya. Makasih. Saya sapa dulu Jan. Iya, salam. Oh, Open ya. Mau menanggapi pernyataan teman Anda yang sama-sama Kristen ini? Nasarito, sebentar saya sapa dulu. Nasarito. Nasarito. Siap Bang, siap. Agamanya apa? Saya ini Kristen tapi tidak pernah ke gereja juga. Gereja udah hampir 3 tahun lebih. Bahkan Ya. Natalan pun aku tidak ikuti. Katolik atau Protestan Bang Nazaret? Saya Katolik tapi jarang ke gereja. Oh, sudah nggak percaya mengimani Yesus sebagai Tuhan atau tetap? Soal itu sih ya mengimani tapi itu sudahlah. Jarang ke gereja, tidak menunjukkan kekristenan seperti apa. Tapi saya mungkin pada intinya begini, toh. Apa yang ada di dalam firman, di dalam Alkitab suci, baik itu Al-Quran maupun Injil atau kitab suci apa, bagi saya bukan untuk diperdebatkan, hanya untuk diilhami, dihayati, ditaburkan kembali. Saya lebih suka pada hidup kebenaran saja, toh. Berbuat baik itu sudah cukup, toh. Membantu orang juga itu adalah cukup, semampu kita. Saya tidak terlalu agamais dalam hal-hal Bible atau apa, toh. Itu. Tapi bagaimana, Pak? Bagaimana Anda bertindak, berbuat baik, beribadah itu kalau nggak ada panduannya, Pak? Ya, panduan kan sesuai dengan dasar yang saya ini toh, yang saya lihat mana kebaikan, mana yang ini. Nah, kalau prinsip saya itu begini ya, Bang. Saya tidak terlalu repot dengan apa yang tertulis dalam Alkitab dan Al-Quran itu bukan untuk diperdebatkan. Bukan masalah itu, Pak. Menurut Anda mengilhami, menghayati. Bang, menurut Anda baik nggak itu kalau mengatakan ada makhluk yang manusia yang namanya Yesus, tapi dianggap dia adalah Tuhan? Menurut Anda itu baik apa tidak baik? Ya, bagi yang tidak beriman memang tidak baik, tapi bagi yang mengimani dia ya mau bilang apa kita? Tapi sesuai buku panduannya, apalagi tokoh yang disebut Yesus ini, dia adalah utusan Tuhan, dia bukan Tuhan. Gimana tuh? Gimana itu, Pak? Kalau saya lihat ada teman-teman saya yang sering ke gereja, toh, dalam kalau saya Bang begini, itu konsep saya itu begitu tadi. Saya tidak memperdebatkan hal itu, toh. Toh kalau kita tidak mengimani sesuatu juga kan pasti kita tidak percaya, toh. Ini bukan masalah iman, Pak, tapi ini masalah panduannya. Terus kemudian apa yang kita ikuti itu loh. Kalau iman aja silakan saja. Tapi apakah iman Anda ini ada landasannya gitu loh. Contoh nih, Pak. Ya. Anda rencana ingin membeli mobil Honda. Tapi Anda dikasih merek lain. Tapi Anda imani, ini Honda padahal bukan gitu. Ya, itu kan namanya iman salah, Pak, tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, artinya begini, Abang. Membukti sebuah kebenaran itu kan kita tidak bisa. Kita ini siapa? Nah, itulah gunanya ada nabi turun diutus ke muka bumi ini untuk menjelaskan kebenaran itu. Ya, itu menurut Bapak kan. Menurut tidak seperti Bapak. Itu. Makanya saya bilang tadi, apa yang tercatat dalam Al-Quran, dalam Alkitab bukan untuk diperdebat, toh.
Bukan masalah debat dan tidak debat, Pak. Ini kan Anda naik ke sini terus mau ngapain? Ya saya ingin sharing bersama teman-teman. Ya, kalau sharing itu artinya diskusi, Pak. Kalau sharing, sharing juga itu bukan asal kan sharing. Ngomong tidak ada landasannya, tidak ada patokannya. Ya, gitu. Bang. Sharingnya saya itu begini. Apa yang tertulis di dalam Al-Quran, di Alkitab itu bukan untuk diperdebat. Hanya dihayati, dilahani. Bagaimana caranya Anda menghayati? Ya. Cara Anda menghayati gimana? Sesuai dengan apa yang tulis di Al-Quran. Nah, tertulis di Bible itu Yesus utusan Tuhan. Tertulis di Bible Yesus utusan Tuhan. Anda setuju? Kalau saya bukan begitu bahasanya utusan. Lah gimana sih Bapak ini? Katanya sesuai yang tertulis. Tidak, kalau saya tidak begitu Bapak. Caranya gimana Pak? Nah, apa yang saya imani itulah yang menurut saya benar. Toh? Anda beriman berdasarkan apa? Sama dengan Bapak toh. Kalau Anda saya tanya dulu Bang. Saya beriman sebagai Islam berdasarkan Quran Sunnah. Anda beriman sebagai Kristen berdasarkan apa? Ya apa yang tertulis di Alkitab itu. Nah, tertulis di Bible itu Yesus utusan Tuhan. Anda percaya atau tidak? Ya sama saja yang tertulis di Al-Quran juga kan sama saja toh. Iya, saya nggak nanya itu, saya nanya ke Anda. Anda percaya nggak kalau Yesus itu utusan Tuhan? Oh sangat percaya. Berarti dia bukan Tuhan? Bukan begitu bahasa. Gimana abang ini? Abang, toh? Kalau udah percaya Pak. Berarti kalau sudah percaya Yesus utusan Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa Anda balelo? Maksudnya saya kurang itu tadi abang begini. Saya kan bilang saya kurang agamanya seperti apa. Saya kasih tahu kalau kurang, saya tambahin biar cukup. Ya coba. Ya jelas kan Yesus berkata, aku ini utusan Tuhan. Nggak pernah Yesus berkata aku ini Tuhan. Bukan. Percaya nggak? Kalau saya menurut begini bang, kalau bahasanya itu yang Yesus bicara ya, I am the way, the truth, and the life. Nobody to come Father unless to me. Tahu? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang pergi kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang saya mengimani. Tahu? Perkataan itu. Terus Yesus sebagai apa di sini? Jalan apa Tuhan? Itu penyelamat kita. Katanya tadi jalan. The way. Itu penyelamat itu kan jalan kebenaran. Penyelamat untuk siapa? Untuk umat manusia yang di mana itu? Di mana tertulis gitu? Enggak ada. Yesus penyelamat hanya untuk coba baca. Bapak kan tidak paham semua. Yesus penyelamat hanya untuk Bani Israel. Itu tertulis, Pak. Terus? Ya Anda buka Bani Israel kok ikut-ikutan. Nah, coba Bapak tunjukkan di mana ayatnya itu. Bapak kan baca Pak. Bapak baca toh. Saya kurang Alkitabnya jadi. Oke, saya bacakan ya. Ya bacanya di mana Bapak? Saya kurang. Saya tunjukkan Pak. Tertulis di Matius 15:24. Kan ditanya tuh, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu Pak tertulis tuh. Itu datanya di atas tuh Pak. Saya itu kurang di Matius berapa? Saya tidak di mana Bapak? Matius 15 nomor 24 Pak. Itu baca di layar Pak. Saya besar ke layarnya Matius 15 nomor 24. Anda punya Bible nggak sih Pak? Saya kurang paham itu, tidak pernah. Abang ini udah dewasa begini kok nggak pernah beli Bible baca gitu. Matius berapa di situ Bapak? Matius 15 nomor 24. Nomor kah atau ayat kah? Nomor Pak. Hah? Nomor Pak, tidak ada ayat di Bible. Nomor Pak.
Udah ketemu Pak? Matius 15:24 itu Bang Arum itu yang tampilkan itu, dibaca aja itu di atas itu. Sambil tetep layar teman-teman. 5.100 Kecil loh, penonton. Pak. Saya tidak bisa lihat ini. Saya bacakan aja Pak. Dibacakan tadi. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi nggak ada tuh Yesus diutus untuk seluruh umat manusia Pak, nggak ada tertulis kayak gitu. Iya kan? Nah itu udah tanya Pak, ada Pak. Tidak, saya tidak paham tentang itu. Makanya dikasih paham Pak, tadi Anda salah. Tidak ada Yesus untuk seluruh umat manusia, nggak ada. Tapi banyak pengikutnya ini sekarang ini bagaimana? Ya mau ikut yang salah apa mau ikut sesuai ajaran Yesus? Faktanya saja negara-negara maju itu Kristen semua saya lihat. Apa hubungannya dengan negara maju dengan Yesus? Indonesia saja yang keceok-keceok begini, hanya urus agama saja. Loh Indonesia ini maju Pak, siapa bilang nggak maju? Agak maju dari mana? Negara Cina yang komunis saja tidak punya agama lebih maju daripada Indonesia. Kenapa anda keluar aja dari Indonesia Pak? Usir semua keluarga Anda di sini. Kan kalau dibilang maju tuh majunya apa? Enggak, kalau Anda mengatakan Indonesia nggak maju, kalau hanya negara ya usir aja semua keluarga Anda pergi ke Tiongkok kayak kemana? Kalau hanya negara mau urus agama itu salah Pak. Pembangunan. Ini kembali dulu ke topik Pak, jangan kemana-mana gitu loh. Artinya begini, negara yang tidak punya agama saja maju, apalagi negara yang tidak punya agama. Ini gimana sih? Udah turun kau. Tutup aja Bang Arum. Silakan, guys turun saja. Udah turun kau ke Tiongkok, sana yang komunis aja sana. Usir semua keluargamu. Orang Indonesia tidak mencintai negaranya sendiri. Dasar pengkhianat. Sudah Bang Arum. Takut kena APL Bang Arum. Kelamaan tapi di data. Dikasih data, lengor dia. Silakan Jan. Kalau mau dibantah Jan. Nah, saya mau tanya nih pada Bang Gresi, syukron Bang Gresi. Boleh nggak saya bertanya ini? Mana Muslim atau Kristen? Saya Kristen. Mulai tadi Anda bertanya kan sudah saya jawab itu. Kapan Anda menjawab lewang pernyataannya Willy ini? Coba Willy, pernyataan Willy dibantah ini. Ya Bang, kalau ditanya itu Anda agama apa itu jawab singkat, cepat dan padat, jangan muter-muter. Apa agama Anda? Aku jawab, aku ini Kristen, tapi Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi mendoakan sosok makhluk berkelamin yang bernama Yesus sebagai Tuhan. Tapi beliau hanyalah nabi atau utusan sama seperti nabi pada umumnya. Seperti itu Bang jawabannya ya. Oke, lanjut. Belum ditanya sudah dijawab sama dia. Itu kan sama Kristennya itu. Loh, yang saya tanyakan begini, ya para Muslim boleh nggak saya bertanya? Ini Willy ini Kristen. Itu ya terserah, kalau sudah pemahamannya dia Muslim ngapain masih ngaku Kristen? Membohongi diri sendiri. Siapa yang bilang aku ini Muslim? Aku sampai saat ini masih Kristen. Kamu mau membohongi diri sendiri. Kalau Anda menyayangi Yesus, Anda mencintai Yesus, Anda itu adalah seorang Muslim dan seorang Islam. Karena Yesus pun adalah seorang Muslim. Dia bersujud menyembah kepada Tuhannya yang di surga, bukan malah menuhankannya sebagai Tuhan. Ya, seperti itu Bang. Jika Anda mencintai Yesus, sekali lagi aku tekankan Bang, Anda harus mengikuti jalan Yesus, yaitu Muslim itu sendiri atau Islam. Lanjut. Boleh nggak saya bertanya? Ini banyak. Tanya aja nggak apa-apa. Ada Bang Andi, Bang Suma. Ya lanjut. Ya, saya bertanya sebagai orang Kristen. Nyatakah Allah yang kamu sembah itu? Tolong dijawab, jangan berilusi, jangan mendongeng. Monggo. Allah itu nyata adanya. Cara membuktikannya nyata Allah itu karena ada ciptaannya.
Saya minta jangan berilusi, jangan mendongeng. Saya lagi menjawab. Kenapa? Jangan berilusi. Nah, kok dibawa dulu saya jawab ya. Ini susahnya ini loh. Dia bertanya tapi dia nggak mau mendengarkan jawaban. Susah Kristen itu. Bertanya itu Anda dengarkan dulu menjawab orang. Nah kalau Anda mampu meng-counter attack atau ada data pembanding ya silakan kita tunggu gitu loh. Pertanyaannya kan jelas tadi. Nyata nggak Allah itu ada? Ya nyata ada. Bagaimana cara membuktikan Allah itu ada? Ya karena kita ini ada. Karena kita ini ada ciptaannya gitu kan. Terus alam semesta ini juga ada. Tidak mungkin ada alam semesta ini kalau tidak ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahasa umumnya dari saya gitu. Silakan Banyuma. Ya, pertanyaan ini memang bagus ya. Untuk menggugah keinginan kita untuk belajar tentang pencipta langit dan bumi itu secara menyeluruh. Buktikan kepada kami bahwa apa yang disembah oleh umat Islam itu ada, nyata. Nah ini pertanyaan harus diselaraskan dengan pernyataan pencipta. Jadi pertanyaan harus dijawab dengan pernyataan pencipta. Ketika umat Islam itu ditanya, buktikan kepada kami bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Maka yang menjawab Allah itu sendiri. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Allah menyatakan dirinya melalui kebesarannya di seluruh penjuru. Apa maksudnya? Kalau kau tanya di mana Allah? Allah mengatakan aku menyatakan kebesaranku di seluruh penjuru. Penjuru mana aja? Penjuru aja mana aja yang bisa kamu tengok, yang bisa kau rasakan, yang bisa kau lihat. Aku menyatakan diriku tuh. Kamu melihat langit, aku menyatakan diriku ada. Kau melihat bumi, aku menyatakan diriku ada. Karena langit bukan ciptaan lo, bukan ciptaan bapak lo, bukan ciptaan pemerintah, bukan ciptaan persatuan bangsa-bangsa. Bukan. Bukan ciptaan para ilmuwan, bukan. Bukan ciptaan universitas, bukan. Maka aku menyatakan keberadaanku, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itu jawaban mutlak. Dan menyatakan keberadaanku melalui diri-diri kalian. Jika kemudian akal manusia menolak itu, maka tanya kepada mereka, siapa yang mengadakan alam semesta ini? Pasti kembali lagi, Tuhan. Nah, itu udah terjawab. Maka Tuhan dalam perspektif pemahaman umat Islam menyatakan dirinya melalui ciptaan. Karena tak ada ciptaan yang mampu menembus kemudian keberadaan hakikat Tuhan itu seperti apa. Kita balik nanya, buktikan kalau Tuhanmu itu ada. Apa jawaban mereka? Dulu pernah turun ke bumi jadi bayi. Wah, berarti Tuhan itu bisa menyatakan diri dengan cara dia jadi bayi. Tidak bisa dengan cara lain. Bisa dengan cara apa selain menjadi bayi? Dengan cara menjadi orang dewasa. Selain itu, dengan cara menjadi orang yang keluar dari kubur. Selain itu, berarti Tuhan yang Anda sembah menyatakan dirinya melalui satu manusia. Kami tidak. Tuhan yang kami sembah menyatakan dirinya melalui seluruh manusia. Kalah Tuhan lu kan? Kalah. Tetapi Tuhan kami menyatakan diri bukan hakikatnya, tetapi upah daripada kemahakuasaannya, kemahaciptaannya. Maka Tuhan menciptakan kemudian makhluk supaya kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Begitu saudaraku yang tadi. Silakan naik kalau masih mau bertanya. Bahwasanya bagaimana Anda membuktikan Tuhan itu ada? Ini pertanyaan berat
kalau kita bertanya balik, Tuhan Anda manusia, buktikan bahwa Tuhan yang manusia itu ada. Buktikan kepada kami, Yesus itu ada. Kami ingin lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bang. Bisakah Anda menjawab bahwa Allah itu benar-benar ada tanpa berilusi dan mendongeng? Kan sudah itu. Waduh. Di mana? Itu kan cuma dongengnya aja bahwa Allahmu itu ada. Dan ilusi kamu. Kasih fakta nyata bahwa Allahmu pernah turun ada. Oh turun, maksudnya mau turun kayak dewa-dewa gitu Bang? Gimana dia mampunya, katanya maha kuasa. Kalau Allahmu memang nggak maha kuasa itu ya wajar aja lah. Kalau dia ngaku maha kuasa, maha bisa, kenapa tidak? Kok hanya mampu kalau hanya berlindung di balik dongeng Muhammad ya semua orang bisa. Oke, baik Bang, saya mau nanya. Sebelum Tuhan yang Anda sembah itu turun menjadi bayi, apakah Tuhan Anda itu hanya dongeng? Yang saya tanya itu tentang Allah kamu yang kamu sembah, kenapa saya sudah jawab Bang. Ada. Saya sudah jawab. Nyatakan Saya sudah jawab. Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaan. Anda mau terima, Anda tidak mau terima, silakan. Nah, saya balik nanya nih, sebelum Tuhan Anda menjadi bayi, abangku, sebelum Tuhan Anda menjadi bayi, sebelum Tuhan Anda menjadi bayi, apakah Tuhan Anda ada? Jawab itu. Jawab dulu. Tidak menjawab pertanyaan saya kan? Jawab. Sudah, Kalau jawab, saya turun. Tanya apa mana? Saya menjawab sesuai pernyataan Tuhan saya. Saya tanyakan itu fakta dan nyatanya bukan dongengnya. Nah, sekarang coba apa bukti Yesus itu ada? Kalau gitu, apa bukti Yesus itu ada? Coba Bang. Bukti kalau Yesus itu ada itu apa? Ayo Bang. Ayo jawab Bang. itu. Abangku. Abang Jan. Di mute suruh ngomong. Jawab. Banget loh. Di mute tapi suruh ngomong. Apa bukti? Kacau umat Muhammad ini. Apa bukti Yesus ada? Oh, ada buktinya. Apa? Dulu. Maksudnya? Dulu pernah turun ke bumi. Dulu. Maksudnya itu tinggal cerita. Oh, Tuhan Anda tinggal cerita rupanya. Yang saya tanya hari ini buktinya Tuhan Anda itu ada apa? Mana? Pingin tahu aku mana dia? Di mana? Aku mengajak dia ngopi. Oh, dia di langit. Ya dongeng dong. Kan nggak bisa dilihat. Oh, dia pernah turun. Kata siapa? Kata Bebel. Itu cerita kan? Oh, tinggal cerita dong Tuhanmu. Kalau saya, Tuhanku masih nyata hari ini. Mana? Tuh ciptaannya sesuai dengan pernyataannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jelas kok. Tuhan saya menyatakan diri. Makanya saya menjawab sesuai dengan pernyataan Tuhan saya. Hei manusia, kalau kau ingin tahu saya itu ada, lihat ciptaanku. Apakah itu dongeng? Ciptaan ada. Kalau ciptaan itu enggak ada, baru dongeng. Ciptaan ada. Itu bukti Tuhan saya ada. Melalui pernyataannya. Aku menyatakan diriku dari segenap penjuru. Penjuru artinya dari segala apa yang ada. Yang bisa kau lihat, yang bisa kau rasakan, yang bisa kau dengar. Dari sanalah kemudian aku menyatakan keberadaanku. Nah sekarang saya balik bertanya. Kalau Tuhanmu bukan dongeng, mana Yesus sekarang? Tunjukkan kepada saya. Untung Anda diturunkan. Kalau tidak, kubuat Anda mencret. Ini kenapa dinyanyi? Sengaja gue naikkan baru gue berbalas. Puas gue. Saya mau tanya, kalau Yesus itu bukan dongeng, mana dia sekarang? Mana? Paling jawabanmu, dia sekarang sudah di langit. Ya dongeng. Cuman hayalan. Emang lu lihat? Enggak kan? Dongeng. Emang lu lihat Yesus? Dongeng. Itu lagi baru bersinar. Bukan dongeng. Mau datang besok. Dogo. Masih mau datang besok. Halo Bang Jian, tolong buktikan kalau Yesus itu ada. Silakan.
Coba buktikan ke saya. Sebentar gue naikin lagi. Buktikan Yesus itu ada. Ada nggak orang Kristen yang bisa membuktikan Yesus itu ada? Naik lagi dia nih. Ya. Ayo Bang Jan, buktikan Yesus itu ada. Mana Yesus? Abangku. Buktikan Muhammadmu mana? Iya, ini berbicara Kamu tanya mengenai Yesus Tuhan, Bang. mana? Muhammadmu Ini mana? berbicara Tuhan. Anda tanya Muhammad Tuhan aja saya dalam mana? kubur gak bangkit-bangkit ditanyain Sekarang saya tanya Tuhanmu mana? Yesus itu mana, Bang? Nggak bisa diskusi. Yesus mana, Bang? Yesus mana? Udahlah, nggak bisa dia diskusi. Puas gua. Memang dia nggak. Yesus mana? Dia sudah manusia. Dia sudah manusia. Turun ke bumi katanya. Nah mana? Dia sudah di langit, duduk dia di sana. Dongeng berarti. Dongeng. Sebelum Tuhan Anda ada dalam wujud manusia, apakah Tuhan Anda itu ada? Ada dalam bentuk apa? Buktinya dia ada apa? Paling dia mengatakan, buktinya dia menciptakan. Dongeng. Jadi, Saudara Jan, Tuhan kamu itu dongeng. Karena Yesus nggak ada. Mana Yesus sekarang? Mana? Bang Jan? Iya. Mana bukti Yesus ada, Bang? Kenapa? Mana bukti Yesus ada, Anda Bang? nggak bisa menjawab bahwa Allahmu itu ada. Kenapa? Sekarang mana bukti Yesus ada, Bang? Iya. Fakta sejarah menunjukkan dia ada. Mana buktinya? Saya nggak mau tahu fakta sejarah mana. Saya mau tahu di mana dia, di mana? Mana Yesus? Mana Yesus? Bang. Komal sini kita diskusi. Bang, mana Yesus abangku? Saya mau tahu mana Yesus, Bang. Nggak ada Yesus. Di mana dia? Di Amerika, di Jepang, di Papua Yesus itu? Nggak ada kok. Dongeng berarti. Udah manusia dongeng lagi dia. Tuhan Anda dongeng, ternyata nggak ada. Gimana? Allah kamu itu yang hanya mampu sembunyi di balik dongeng Muhammad dan umatnya. Mana Yesusnya mana? Yesusnya mana? Cuma dongeng dari Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dongeng dari sono aja. Manusia pun, dan kalau sekiranya Tuhan itu melanggar kodratnya sebagai Tuhan, artinya Tuhan itu bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Nah, Tuhan lu itu sudah bolak-balik. Setiap tahun dia turun. Tapi karena Tuhan itu tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan, maka pencipta langit dan bumi tidak pernah turun menjadi makhluk. Karena yang disebut manusia itu bukan Tuhan. Masa Tuhan jadi manusia? Kalau Tuhan jadi manusia berarti Tuhan menjadi bukan manusia. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Dan ternyata Saudara Jan menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, yaitu manusia. Begitu Saudara Jan. Belum lagi kau Bang Panada ini lebih mungkin, Bang. Pertanyaannya dibalikin, Bang Juma nggak bisa jawab juga. Nggak bisa dia. Cuma bisa nangis. Tapi puas gue ludahin dia. Silakan kalau mau jawab, Bang Panada. Bang Guntur. Ya, sahabat-sahabat. Kalian nggak pernah mau menjawab kok. Udah saya jawab abangku. Abang saya sudah jawab tadi, kan ditanya Tuhan lu. Itu bukan jawaban. Itu ya kan saya menjawab sesuai dengan pernyataan Tuhan saya. Saya nggak mungkin melebihi kapasitas Tuhan saya. Memang kamu nggak punya kapasitas untuk menjawab buku kamu sendiri. Kan saya sudah baca dalilnya. Baca apa? Sanurihim ayatina fil afaqi. Di mana Tuhan kamu tuh bisa menciptakan itu di mana? Maksudnya Anda ini mau pada saat Tuhan menciptakan kita ada di situ, lihat. Tuhan kamu, Allah kamu itu menciptakan apa? Maksudnya menjawab ini kita harus melihat. Jangan tanya maksudnya, ditanya kok malah bertanya lagi kamu. Iya, maksudnya Allah kamu itu menciptakan apa? Tuhan saya izin Bang Juma sebentar, Bang Juma. Iya, Pananda. Ketika dijawab sama orang Muslim, ketika dijawab sama Gurunda Juma, Bang Juma menjawab dengan Al-Qur'annya. Kau mau terima atau enggak sebenarnya?
kita kan bahas tentang kitab suci. Iya. Ya, kitab suci sendiri itu yang menjawab tentang ketuhanan. Kalau kitab suci sudah menjawab tentang ketuhanan orang Islam, kau terima nggak? Tadi udah dijawab sama Bang Juma. Iya, menjawab itu Pakai bukan Al-Quran. menjawab. Pakai Al-Quran, karena kau nggak tahu Al-Quran, makanya kau anggap itu bukan jawaban. Apa kamu bilang mencipta? Kan longor. Itu bukan Robus menjawab. samawati wal ar, pencipta langit dan bumi. Udah itu jawaban dari Al-Quran. Mana datamu? Tuhanmu pencipta langit dan bumi, mana datamu? Duh, tertulis mana? kan ada. Tertulis Kamu di baca aja mana? Kejadian. Ya baca. Tertulis di mana? Udah ada di Kejadian. Kalau Tuhan Tuhannya Yahudi itu. Baca. Jawabannya nggak begitu. Baca, jawabannya nggak begitu. Baca. Kita jawab dengan Al-Quran. Kita jawab dengan Al-Quran. Baca. Kalau kau cecer dengan pertanyaan apapun tentang Islam sudah dijawab dengan Al-Quran. Itu Tuhannya Yahudi itu, Bang. Enggak masalah. Jangan. Oke lah, taruhlah itu Tuhannya ya. Taruhlah. Bisa ya Tuhan taruhlah begitu. Ya sudah. Tuhan kamu menciptakan apa? Ya itu kitab Kejadian. Itu punya orang. Apa bedanya itu sama Tuhannya orang Yahudi. apa bedanya samamu? Apa bedanya samamu? Bedanya samamu apa? Enggak, begini, apa? Tuhan saya Gimana? itu berasal dari Yahudi. Nah kamu emang nggak ada yang pinter ya, Bang Arif ya? Di bawah ya, Bang Arif ya? Kok yang begini-begini mulu? Tadi Jan, sekarang penanda, longor. Yahudi sudah menciptakan duluan langit dan bumi. Kok Allah kamu ikut-ikutan menciptakan? Berarti Yesus Tuhannya orang Kristen bukan pencipta ya? Yang saya tanya Allah kamu. Ya Allah, saya kan menciptakan sama langit dan Yahudi, bumi. Tuhannya Yahudi sama Allahnya kamu itu apanya ya? Allah kamu yang kamu ciptakan. Terus Tuhannya Kristen kerjanya apa? Tuhannya Kristen kerjanya apa? Lu, kamu bilang, Monyet jawab kamu dulu. bilang itu Tuhannya Yahudi. Jawab dulu. Tuhannya Kristen kerjanya apa? Saya tanya, kok nggak dijawab? Kau jawab juga pertanyaanku. Ini udah tua sih, udah tua dia ini. Tuhannya Kristen itu kerjanya apa? Turun ke bumi nenek disunat gitu. Urut nonot Tuhannya Kristen, urut nonot kali. Iya Bang. Allah kamu menciptakan apa? Langit makanya dan bumi. Bang, makanya Bang Pananda, sabun jangan dimakan. Kebanyakan makan sabun kau. Begini jadinya, serius. Iya, Tuhan kami sama bagaimana? Sudah duluan diciptakan Tuhan kami sama bagaimana? Tuhan kami sama. Sama apanya? Apanya yang beda? Sama pencipta langit dan bumi. Sama di mananya coba? Rabbus sama haliku kulli syai'. Tuhan saya pencipta segala sesuatu. Dari mana kamu? Tuhannya Yahudi pencipta segala sesuatu. Percuma, Bang Juma, percuma, jangan. Dia kalau nggak mau pakai Al-Quran, iya turunin aja. Bukan manusia kok, waduh. Diskusi itu Bang, diskusi membahas kitab masing-masing. Kalau kau tanya tentang Islam, dijawab pakai Al-Quran, itu data dalilnya. Kau ditanya Tuhanmu ya pakai kitabmu juga jawab. Itu ini kitabnya Yahudi. Ampun. Kalau dia pakai Tuhannya Yahudi, nanti dibilang apa agamamu? Kristen, nggak nyambung. Yesus pensiun dibuatnya. Ikut kerja sama Bang Handi sekarang dia Bang Juma. Narik mobil. Jadi pensiun Yesus. Nah, Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Tuhannya Yahudi pencipta langit dan bumi. Tuhannya Kristen apa yang diciptakan? Enggak mau menjawab itu dia. Ada nggak Yesus mengatakan pencipta langit dan bumi? Nggak ada. Nggak ada. Andai saja saudara-saudara kita Kristen yang kayak gini nih mau diskusi baik-baik aja sedikit. Gunakan akal kita diskusi baik-baik. Pasti ada edukasi. Ini kayak orang kesurupan naik sini. Gak usah akal deh, gunakan kitabnya aja deh Bang Juma, minimal. Ya, itu dia makanya. Itu, iya. Betul. Akal soalnya berat Bang Juma, akal nggak punya mereka. Gimana? Hilangkan akal kan?
Iya tadi yang 2 Korintus 10 nomor 5 itu. Bang Arum masih ada akun baru, akun lain Bang Arum kena pelanggaran. Dia kan Bang Arum kena Kristen. pelanggaran. Dia Kristen, kenapa dia pakai Tuhannya Yahudi ya? Berarti dia nggak percaya diri pakai Tuhannya dia gitu loh. Tuhannya pensiun dini. Padahal diterangkan di dalam kitabnya Yahudi, Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, Tuhannya Yahudi mengambil perjanjian kekal. Perjanjian kekal itu nggak bisa dibatalkan. Aku akan menjadi Tuhan keturunanmu, anak-anakmu secara turun-temurun. Itulah perjanjian kekal. Bagaimana Nabi Abraham, 2 anaknya ini menjadikan nama Tuhan yang mengangkat perjanjian dengan Abraham itu sebagai sembahannya secara turun-temurun. Datang Kristen membatalkan itu, padahal itu perjanjian kekal. Berarti Kristen ini lebih hebat dari Tuhannya Yahudi. Syukron Bang Kopling Bajai, buruh tani. Bang Arum, akunnya ganti yang satunya Bang Arum. Ini penonton makin merosot kalau nggak turun Bang Arum. Bang Arum. Oke. Kena pelanggaran. Izin. Ya. Assalamualaikum semuanya, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mengadakan perjanjian kekal antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Itu perjanjian kekal Tuhan tuh. Perjanjian kekalnya adalah aku akan menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Kristen batalin. Selamat malam. Ya, malam juga. Syukron Bang Kopling Bajai, buruh tani. Tadi tuh Bang Arum itu yang baru mualaf ya? Betul. Izin tahu dia pendeta di mana ya Pak? Di gereja lah, nggak mungkin di masjid. Ya, khotbah di gereja. S2. Maksudnya pendetanya kan ada Protestan itu kan ada HKBP gitu. Dia dari mana? Kalau nggak salah karismatik beliau. Iya, karismatik betul. Iya, kalau nggak salah baru mualaf dia ya. Belum ada seminggu atau gimana? Belum kayaknya. Tapi Bang, tadi dia saya dengar ngomong pakai bahasa Arab kok lancar banget ya. Kan di sekolah STT itu ada pelajaran Islamologi. Mereka diajarkan untuk menjadi penipu dengan cara mempelajari Al-Quran dengan cara yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu Quran. Enggak ada. Kalau itu Siapa bilang enggak? Siapa bilang enggak? Aduh, jadi penipu juga ente ini. Ada Islamologi, tapi identik kali dengan penipu memang. Belajar Islamologi, tapi sekedar untuk nipu. Tidak belajar bahasa Arab, nggak ada bahasa Arab. Ya tergantung kelasnya mereka. Mereka dari karismatik diajari saya untuk dari lebih STT, paham. Bang. Kita Tipuannya mungkin sekolahmu mungkin tidak terlalu dalam menipu. Kita kan kurikulumnya sama tuh seluruh Itu STT. calon misionaris itu harus pandai bahasa Arab. Kalau di STT itu kita belajar Islamologi sekedar mengetahui. Tapi kalau nggak ada belajar bahasa Arab, tapi dia saya lihat lancar Arab tadi, makanya saya kaget. Ya kan tergantung kalau dia itu hanya lulusan STT doang, seperti Anda ini kan hanya dicetak untuk membenci Islam. Tapi kalau yang mau jadi misionaris, berpura-pura menjadi Islam, ya kudu harus bisa bahasa Arab, bisa ngaji Quran, baca Quran. Lagi pula gini, kalau di pendeta, kalau karismatik, itu pendeta nggak ada yang ngerokok, tiba-tiba kok dia ngerokok gitu ya. Setahu saya pendeta karismatik itu ketat, nggak ada yang ngerokok. Iya, kalau saya kaget, jangan-jangan dia di depan jemaat mungkin, mualaf tapi di bohongan belakang gitu. sama seperti pendeta-pendeta kan di depannya itu suci, tapi di belakang jemaatnya kan
Iya. Biasanya itu. Ya jadi kan saya ini ada dua yang dia bisa bahasa Arab tiba-tiba lancar. Gitu. Dia nggak bisa bahasa Arab. Tadi dia ngomong bisa. bahasa Arab. Dia surah-surah tertentu, gitu. surah-surah Padahal tertentu mualafnya dia kan bisa baru baca. ada seminggu. Itu pakai Surah-surah tertentu dia bisa baca. Iya. Itu kan banyak juga pendeta yang mengkhotbah di gereja itu menggunakan Al-Quran, kok terjemahan Al-Quran dibahasnya. Jadi jemaat karena nggak paham Bible dikiranya itu dari Bible. Enggak, kalau di STT jelas itu Islamologi ada, tapi nggak belajar bahasa Arab. Gitu. Terus di gereja kalau ada gempa itu bukan Yesus yang disebut. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, begitu kan? Waduh. Tapi Bang Zuma dia drastis ya ketika dia, saya lihat juga sih dia berapa kali. Apa orang semua yang naik ya? Ketika dia sebelum mualaf ngakunya belum mualaf tuh dia ngomongnya kayak lembut gitu, tiba-tiba mualaf kok jadi kasar gitu mulutnya, merokok gitu. Karena yang dihadapi Kristen. Dulu lembut ketika dia berhadapan dengan kami, dia karena yang dihadapi Muslim. Dia nggak ada, udah turunnya dia ya. Jadi gini Bu, itu Arom sebelum masuk Islam itu sudah belajar tentang Islam. 2 tahun kayaknya dia belajar surat-surat pendek gitu. Jadi wajar-wajar saja tadi kalau percaya aku bilang fasih, ya mungkin saja waktu dia belajar dulu. Iya, makanya gini loh, kalau di komalnya Kristen kan itu kalau memang benar-benar dia murtad dia diuji dulu. Loh terus kalau bahasa murtad buat Ibu ada nggak itu di dalam Alkitab? Enggak, maksudnya gini loh, supaya Kristen tahu dia benar-benar Kristen kan, dia pendeta dari manakah? Kalau karismatik kan itu GPDI, GSCA, GBI gitu kan. Kita kan bisa tahu, oh bener ya mualaf gitu. Kenapa dia nggak tunjukin, loh saya pendeta di sini, pernah berjemaat saya di sini. Nah itu supaya kan nggak ada dusta di antara kita gitu. Kalau di Islam Mbak, itu haram hukumnya ngaku-ngaku Kristen. Kalau ada orang Islam ngaku Kristen nih, itu sudah kafir, nggak boleh. Kalau di Kristen ngaku Islam itu sah-sah saja. Di Kristen demi untuk Yesus, Filipi 1:18 boleh mengelabui, boleh menipu, bisa berbohong, bisa mendusta, bisa berpura-pura. Itu dalil. Makanya kau STT belajar apa di STT? Lebih banyak belajar tentang Islam daripada Kristen. Ya baca aja kalau kamu temuin ya. Coba Filipi 1 nomor 18 kau baca tuh. Itu dalil. Coba kau baca dalilnya. Kau STT sekolah tipu-tipu ya? Ada kau bilang tidak ada, itu penipu namanya. Coba kau baca. Ya nggak ada. Kalau kita coba dibaca. Jelas. Coba dibaca dulu. Kristen boleh menipu. Dalam segala hal boleh. Anda baca. Baca ya, cuma kamu terlalu, mungkin kamu kebenci. Satu mungkin saya enggak, saya berbicara mengenai fakta. Saya paham Bible loh, jadi saya berani berbicara karena itu isinya. Kenapa kau nggak berani baca? Filipi 1 nomor 18. Kenapa kamu nggak? Nah, terus silakan kau baca. Baca. Iya. Apa isinya? Silakan baca dulu. Itu kan kau nggak tahu kan? Kau hanya mengatakan tidak, tapi kau nggak tahu. Itulah STT. Tak pernah saya temukan. Boleh nggak STT itu kita nanti kasih gelar sekolah tipu-tipu kau itu? Boleh nggak? Boleh nggak? Kau katakan tidak, tapi iya. Ujung-ujungnya kau tidak tahu dalil. Ya kan tidak ada diajarin untuk menipu. Nah itu bohong. Itulah kau lulusan STT, sekolah tipu-tipu. Masa tidak ada? Filipi 1 nomor 18 kau bilang tidak ada. Gimana sih? Tidak ada diajarin menipu, berbohong. Kata siapa? Kau baca dalilnya itu. Kau baca Filipi 1 nomor 18. Kau baca. Ya sekarang gini aja Juma, Kenapa kamu nggak berani baca? Bukan nggak baca, nggak berani. Kenapa kau nggak berani?
Takut agamamu ketahuan, iya kan? Ayat-ayat Alkitab. Kau bilang lagi saya pelintir, kau tinggal baca cupu. Kamu tinggal baca kok, baca kok dipelintir. Kamu sedang menyembunyikan kejahatan agama lu. Itu. Kenapa kau nggak berani baca? Ya kan Tuhan. Kau sarjana STT, kitabmu Filipi, disuruh baca nggak berani. Takut kebongkar. Al-Quran aja membenarkan Taurat, Zabur, Injil. Kenapa? Iya, Taurat kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Isa, bukan kitabnya Lukas, Markus, Matius, Paulus. Jangan jadi bodoh napa? Sarjana kok, sarjana tuyul. Kau baca Filipi 1:18 itu. Tulisan Markus, Lukas itu kan Injil, gimana? Nenekmu kiper. Kau sekolah di mana? Kau katakan itu Injil. Kau sekolah di mana? Injil yang dibenarkan Allahmu di mana? Itu sudah dihilangkan oleh umat terdahulu. Baca Al-Quran surah Al-Maidah ayat 15-16. Firman Allah bisa hilang. Ya bisa, karena datangnya kepada manusia-manusia tegar tengkuk. Jangankan firman Tuhan, utusan Tuhan aja dibunuh di situ. Apalagi cuman perkataan Tuhan. Ada aja kau ini. Kau kak sekolah STT itu kau diajari bodoh ya. Kau tahu tidak di Matius 23 itu sesuai dengan karangan yang muncul di situ. Apa kata Paulus kepada mereka orang Yahudi? Nabi-nabi dia bunuh, utusan-utusan Tuhan dibunuh sama mereka. Artinya bahwa jangankan kemudian Injil, firman Tuhan, Nabi aja mereka sate kok. Aneh kau ini. Coba kau baca Filipi 1:18. Kau baca. Kalau Zabur, Injil bisa hilang, Al-Quran bisa hilang juga dong kalau. Nggak bisa. Nggak bisa. Tiga kitab sebelumnya dia gagal menjaga kok. Bukan gagal, kamu salah tuyul. Itulah cara Paulus yang dititipkan. Tapi caranya menyesatkan. Hilang. Coba dengarkan saya. Boleh kan? Jadi kalau kau jadi manusia berkualitas tak sedikit. Taurat datang kepada kaumnya Nabi. Dengarkan dulu adik, lulusan tipu-tipu dengarkan dulu. Taurat datang kepada Nabi Musa. Tidak ada jaminan Allah kepada Nabi Musa untuk ajarannya itu bisa langgeng. Tak ada. Tunjukkan kepada saya. Ada enggak jaminan Tuhan meskipun sudah terjemahan, ada enggak? Aku Tuhan akan menjaga Tauratku. Ada enggak? Aku yang mewahyukan, ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Karena Taurat itu sejatinya hanya diperuntukkan pada masa tertentu doang. Taurat itu hanya untuk secuil manusia doang, bukan untuk seluruh umat manusia. Begitu juga Injil. Injil itu hanya sementara doang, tidak untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman, bukan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran diwahyukan, dijamin. Mana yang bilang gitu? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Tuh dalilnya. Kami yang menurunkan Al-Quran, mewahyukan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Kan jelas. Makanya Al-Quran masih langgeng sampai hari ini. Itu kan pakai tanda kurung. Apa tuh tanda kurungnya apa? Apa tanda kurungnya? Al-Quran kan pakai tanda kurung. Masa Al-Quran pakai tanda kurung? Ya tanda kurung itu apa maksudnya tanda kurung itu? Kamu tahu nggak kalau kami menjaganya kan dalam kurung Al-Quran itu kan ditambah-tambahin. Ya, apa yang dijaga di situ? Bible, kitab Lukas yang diturunkan situ. Menjaga firman. Iya, menjaga firman. Nah, sekarang Al-Quran. Itu penjelasan itu. Itu penjelasan karena dalam bahasa Arabnya bahasa tidak ada. Aslinya ada dalam kurung. Makanya kamu belajar. Kitab yang diturunkan, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Ya aku kan nanya bahasa aslinya ada dalam Ya kurung. itulah maksudnya Al-Quran. Karena kenapa? Itu maksudnya kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran bukan Torah, bukan Injil. Kamu kenapa jadi sarjana STT? Wajar lah. Mana ayatnya kitab yang diturunkan itu hanya dijaga yang kepada Muhammad, mana? Ya itu. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Zikra itu nama lain daripada Al-Quran. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika zikr. Zikr itu nama lain Al-Quran, tuyul.
Makanya jangan sekolah di STT, jangan sekolah di sekolah teologi, supaya kau pintar. Lalu di Az-Zikr Al-Kahfi itu, 27 gimana? Az-Zikr itu nama lain Al-Quran, Dek. Kau belajar. Al-Kahfi 27 gimana? Al-Kahfi Apa? 27. Al-Kahfi 27. Nah, coba kau bacakan kepada saya. Tidak ada Bacakan. yang sanggup mengubah-ubah kalimat Allah. Kau baca sama saya, kau baca. Iya, Jangan bahasa terjemahannya. Indonesia. Tidak ada yang sanggup mengubah-ubah kalimat Allah. Ya memang siapa yang bisa sanggup mengubah kalimat Allah? Ya, Yang kalau kalian Jabur ubah Injil itu cuma terjemahan. Yang kalian ubah itu terjemahan. Iya, pertanyaannya kan gini. Tidak ada Al-Kahfi 27, tidak ada yang sanggup mengubah kalimat Allah. Pertanyaan saya, apakah kalimat Allah Memang hanya nggak di Al-Quran? ada. Memang nggak ada yang sanggup mengubah kalimat Allah, itu nggak ada. Lalu berarti kenapa kau bilang Taurat, Jabur, yang Injil kalian berubah-ubah? yang kalian rubah itu terjemahan. Oh, beda menyembunyikan, beda. Al-Quran mengatakan bahwasanya umat terdahulu itu menyembunyikan. Itu yang perlu Anda pahami. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah hingga hari ini. Sekarang boleh nggak saya minta Torahnya Nabi Musa mana? Berarti kontradiksi sama Al-Kahfi 27 kalau gitu. Nggak ada yang kontradiksi, nggak ada. Kamu aja Iya, pemikiranmu. Al-Kahfi 7 kan bunyinya tidak ada yang Bagaimana? sanggup mengubah-ubah kalimat Allah. Kamu bilang kan Taurat, Jabur, Injil udah ubah-ubah, itu kan kontradiksi dengan nenekmu Al-Kahfi kiper, 27. kau baca watslu ma uhiya ilaika, yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad bin kitabi Rabbi, dari Tuhanmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimatnya. Yang di Al-Quran itu nggak ada. Iya, jadi Itu Taurat, berbicara Jabur, Injil Quran. bukan kalimat Allah. Ya, ini yang dibahas di Al-Kahfi ini apa? Taurat atau Al-Quran? Quran. Iya, jadi ya pertanyaanku, apakah Taurat, Jabur, Injil itu bukan kalimat Allah? Makanya jangan sekolah di STT, di sekolah teologi. Iya, Saya pesankan, jangan pernah kau masukkan anakmu, keturunanmu ke sekolah teologi. Kau jadinya jurusannya kayak gini, bodoh, dongo, dahlul. Iya, kan pertanyaanku Al-Kahfi gini. itu, saudari-saudariku, Al-Kahfi itu membahas Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Di situ Kata nggak ada Al-Quran, katanya ilaika kepada kamu. Ilaika itu artinya kepada kamu. Kamu di situ siapa? Nabi Musa, Iya, Nabi kan Isa, katanya atau di Nabi situ Muhammad? kan kalimat, bukan Al-Quran. Katanya tidak ada yang sanggup. Coba, katanya guru ndak. Udah kau dibawa. Kamu dibawa. Enggak, gini pertanyaannya. Kamu dibawa lol. Jangan lupa timun. Mending kau urus timun, kau pelihara timun. Kau main sama timun 24 jam. Daripada kau bahas Al-Quran tanpa ilmu. Dan terjemahan pula tuh yang kau pelintir-pelintir. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila li kalimatih. Walan tahida min dunihi multahada. Itu berbicara mengenai Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Udah jelas kok. Watslu ma uhiya. Bacakanlah apa yang diwahyukan ilaika kepadamu. Emang apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad? Torah? Injil, Lukas, Markus yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Makanya jangan bodoh, jangan dongo, jangan masuk di perguruan tinggi yang membahas Islam tapi nggak tahu tentang Islam. Untuk menipu, untuk menghujat, untuk membenci Islam. Al-Quran itu jelas sekali diberikan kepada Nabi Muhammad. Bacakan apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. Yang dimaksud sini adalah Al-Quran. Kenapa sih harus jadi sarjana teologi tapi begitu jadinya? So paten. Injil dibilang Lukas, Markus, Injil. Kitabnya dibilang Taurat. Kitabnya dibilang Injil. Gak malu kau, gak malu. Lulusan STT.
bodoh dipelihara. Disuruh baca Filipi nggak mau. Nggak mau dia, nggak berani. Dia bisanya baca Al-Kahfi. Filipi 1:18 nggak berani dibaca. Tadi dibilangnya apa? Aku nggak berani baca katanya. Dia akui kok. Aku nggak berani baca. Sarjana timun. Lebih nggak berani lagi kalau disuruh baca persundulan. Dalil kok begitu jelas berbunyi. Aneh. Jadi dia di sekolah teologi itu memang teman-teman ada 3 SKS. Mereka manfaatkan untuk mempelintir terjemahan-terjemahan. Mereka memaknai terjemahan sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Karena mereka tidak bisa menemukan kesalahan di Al-Quran, maka dia menggunakan terjemahan Al-Quran saja untuk mereka kemudian pelintir sesuai dengan selera mereka. Seperti pendahulu-pendahulu mereka mempelintir terjemahan kitabnya Yahudi untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan agama mereka. Begitu juga terjemahan Al-Quran, mereka maknai sesuai dengan kepentingan mereka. Padahal harusnya mereka tahu bahwa STT itu adalah sarjana 3 Tuhan. Nah, Arong kan udah bongkar itu. Dia pelajari memang kayak gitu gayanya. iya, kita kan pelajari STT Nias barusan. Lama kita mengkaji itu setelah ketahuan mereka ini ternyata diajari materi-materi menghujat Islam gitu. Kita kaji, kita teliti, wah ternyata memang kurang ajar isinya. Kalau di Islam tuh nggak ada yang kayak gitu-gitu. Mempelajari teologi untuk menghujat, untuk menista, nggak ada di Islam. Kita sampaikan apa adanya. Tidak perlu ada penafsiran-penafsiran sendiri atau memaknai terjemahan itu sendiri. Melainkan apa yang tertulis itu yang kita sampaikan. Kalau mereka enggak seperti yang ada dalam kurung, bacakanlah dalam kurung Nabi Muhammad. Itu mereka enggak mau terima. Kenapa bisa ada Nabi Muhammad? Itu kan enggak ada namanya gitu. Itu bahlulnya mereka. Ya itulah mereka. Iya, makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu selalu harus kita doakan teman-teman. Baca doa-doa itu. Pada saat mana saja kalian baca doa itu. Supaya dihindarkan dari misionaris. Oh jadi pembisik orang untuk murtad itu iblis ya, setan terkutuk. Oh iya. Al-Quran mengatakan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jin ini iblis, manusia ini kafir. Jadi 2 golongan ini kita harus berlindung kepada Allah. Bahaya. Dari jin yaitu iblis dan dari manusia yaitu kafir. Kita harus berlindung, benar-benar berlindung kepada Allah dari 2 golongan ini. Jadi macam-macam tuh nanti yang datang. Ada yang mengatakan, kenapa sih agama harus diperdebatkan itu? Oh itu strategi juga itu. Itu strategi juga. Dia datang keberatan kita bahas agama. Itu strategi mereka. Jangan kau bahas-bahas. Artinya semakin kau bahas agama, semakin nampak nanti agama kami. Ketahuan gitu. Kalau Islam enggak. Silakan ada bahas Islam. Tapi dengan koridor yang ada. Menggunakan disiplin ilmu Quran. Seperti itu. Makanya tadi saya bertanya, disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai supaya ilmu tentang Bible ini itu saya bisa dapat? Gak ada yang bisa berani jawab, gak ada. Karena memang gak ada. Cuman hermeneutika, eksegesis, apanya itu? Cuman tafsir.
Artinya tafsirnya pun tak baku. Tafsir itu artinya ya pemaknaan. Nah, pemaknaan inilah yang disebut ilham Roh Kudus. Oke, silakan. Semua, coba saya tanya dulu. Ini terkait dengan Al-Baqarah 2 176. Dari mana Abang? Dari agama mana? Saya Kristen, Bang. Kan pernah juga Kristen. sama Bang Suma. Gimana? Tapi gak sedang mabuk los. Aduh, itu bilang mabuk lagi. Udah ganti tema aja, tulis Bang Suma. Biasanya kalau naik komal kau mabuk. Lagi minum. Aduh. Itu aja ganti tema. Apa ini Bang Suma, saya mau tanya dulu terkait dengan Al-Baqarah 2. Tambah sedikit paham kitab suci itu. Al-Baqarah 2 176. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kebenaran Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh. Pertanyaan, ini kan tulisan Allah sendiri ya di dalam Al-Baqarah 2 176 ini, bahwa siapa yang tidak memegang Injil atau Alkitab ini berarti dia hidup dalam penyimpangan yang jauh. Mohon penjelasannya. Itu bukan Injil, Bahlul, itu Al-Quran. Kau itu seenak perut saya menerjemahkan kitab. Saya baca lagi lah. Di Ali Imran 3 ya. Dia menurunkan Alkitab. Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kita yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Alkitab Taurat yang dan Injil. dimaksud di situ Al-Quran. Di sini kan ada Injil. Ini ayat Al-Baqarah yang kamu maksud itu Al-Quran, bukan Bible. Bukan Injil. Kalau Al-Quran kan pasti tertulis Al-Quran. Ini kan tertulis Alkitab. Nah, kemudian di Al-Imran 3 di situ kan kitabil hak. Kan juga Injil dan Taurat. Ada turun. Dibawa banyak ampas kelapa dan abu gosok. Kau gosok anusmu pakai itu aja. Cebok jangan pakai air ya, tapi pakai ampas kelapa dengan abu gosok. Original tesnya kalau nggak salah itu kitabul hak ya Pak Juma ya, kitab suci Al-Quran, bukan Al-Quran. Iya. Ada lucu. Yang dimaksud di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 176 itu Al-Quran, bukan yang lain. Ini Kristen ada-ada aja ini, mencari kelemahan Al-Quran melalui terjemah ya. Harus kau tahu dulu original teksnya. Aduh. Makanya kenapa saya sering marah kalau Kristen menggunakan kata Alkitab. Karena kata Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Zalika bi anna Allah nazzal al-kitab bil haqq. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi shiqaq ba'id. Itu jelas itu. Jadi yang dimaksud dari ayat itu adalah berbicara mengenai Al-Quran. Bukan berbicara Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipus, Roma, bukan. Saudara Kristen ini kapan sih bisa sehat gitu? Sehat aja sedikit. Mereka dengan cara itu dia sehat. Nah ini nih Bu Darni sama Bang Makassar nih, silakan nih. Tanya jawab kalian nih. Silakan. Aku mau nanya aja. Saya nyimak dulu. Mau nanya Bang Juma. Diskusi lah, diskusi lah. Janganlah. Bertanya lah aku. Ini ada ilmu baru dari tadi aku pelajari mulai dari sore tentang Isa. Isa kan sudah didekatkan kepada Allah, ya kan Bang Juma? Iya. Nah, Isa kan sudah didekatkan kepada Allah. Iya. Kepadanya. Iya. Berarti dia di dekat Allah. Iya. Kenapa dia
dikatakan juga di hadis atau di mana itu Isa nanti kan akan mati akhirnya, kan gitu. Dan ada juga ayatnya di mana itu ya, aku tadi catatnya ntar ya. Ada juga ayatnya, ternyata Dajjal begitu melihat wajah Isa Al-Masih meleleh seperti air, ya kan? Meleleh, mana dia ayatnya? Meleleh seperti air. Nah, kalau Dajjal pun meleleh seperti air, mencair, kenapa dia mati lagi? Itu heran aku. Karena dia manusia. Aku cari-cari. Nabi Isa manusia. Kan Nabi Isa manusia. Ya, tapi kenapa meleleh Dajjal? Ya kan dia diberi kekuasaan. Meleleh Dajjal melihat wajahnya. Dia diberi kuasa untuk itu. Wah. Nabi Isa diberi kuasa. Dia dikuatkan dengan Roh Kudus. Tanda tanya ini. Kalau pengajaran paganisme, Bu Darni, melihat manusia naik sepatu roda dipikir dewa yang lagi melayang. Makanya Paulus ketika datang ke Athena dia dianggap dewa gitu loh. Tapi kalau agama samawi, manusia nih yang namanya manusia, dia telan bumi bulat-bulat ke dalam perutnya pun bagi agama samawi itu kelebihan utusan Tuhan. Karena yang mengutusnya adalah Sang yang Maha Berkuasa. Jadi kalau Nabi Isa melakukan hal seperti itu karena Nabi Isa biiznillah, atas izin Allah. Makanya kami menghargai beliau, bukan menghinakan beliau. Harusnya kalau Ibu Darni membawa hadis seperti itu, Dajjal meleleh dibuatnya, ya tidak pantaslah manusia sehebat itu ditampar, diludahi, diseret, apalagi dibunuh. Gitu loh Bu Darni. Gak pantas dong dia mati lagi. Nah itu. Ya Nabi Isa aja meleleh melihat dia. Nabi Isa kan memang belum mati. Nabi Isa maksudnya gini ya Bang Zimo. Gimana? Gak ngerti sih. Ini nih ya. Ini dia hadis mana ini? Hadis Sunan Ibnu Majah, ya kan? Nomor 4077. Saya ambil dulu kacamataku di situ, Bang, di meja. Di situ kan dikatakan, bukan di situ, ini ya, Isa mati. Di Quran surat Ali Imran, Isa, sebentar, satunya pertanyaan nak. Ingatlah ketika, tunggu sebentar nak, pertanyaan aja, baru aku diam. Anakku dua-duanya di sini mereka. Dimarahi anaknya. Udah jam berapa ini? Dengar ya, ini Quran surat Ali Imran ayat 55. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dalam kurung wafat dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir. Berarti kan Isa sudah diangkat ke sisi Allah, kan gitu. Lalu ini dia? Allah mengangkat Isa tadi. Mati nggak dia? Iya, di sini kan nggak mati, tapi nanti akan mati kan? Ya, setelah melakukan tugasnya untuk yang kedua kalinya baru dia meninggal. Seluruh alam semesta. Iya, baru dia meninggal. Nanti ketika. Tapi Dajjal kok meleleh melihat wajahnya Bang Juma? Harusnya dia hidup dong selama-lamanya. Memang yang dimaksud itu Dajjal itu adalah si mata satu yang hatinya sudah mati, tinggal matanya satu yang melihat, mata hatinya sudah, mata batinnya udah buta. Itu yang dimaksud di situ. Jadi yang dimaksud Dajjal di sana itu antikristus, anti Al-Masih. Dia menggelari dirinya juga Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Makanya kalau di dalam kitab saudara, waspadalah kepada penyesat yang memakai namaku dan berkata, akulah Al-Masih, akulah Mesias. Jadi musuh yang akan dibasmi oleh Nabi Isa itu yang bergelar sama dengan gelarnya. Jadi yang diusir oleh Yesus nanti itu yang bergelar juga sama dengan gelarnya. Jadi Nabi Isa membunuh penyesat yang menggunakan gelarnya. Yesus membunuh manusia penyesat yang memakai gelarnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Penyesat inilah yang dibasmi oleh
Nabi Isa Bila alaihissalam. Bang Zuma, aku mau turun. Ya, Karena ini juga udah jam segini. iya betul. Cuman ini aku nggak habis pikir. Dia bisa membunuh Dajjal melalui hanya melihat wajahnya. Ya, itulah Seperti hebatnya. mencair seperti air. Itulah hebatnya Nabi Luar kami. biasa saya itu. Iya memang. Itulah hebatnya Nabi kami. Nah, sedangkan dalam Tapi kok bisa mati lagi? Nah itu yang aneh. kan cuma satu kali Itu, matinya. oke lah, aku turun. Nabi Isa itu matinya cuma sekali. Makanya Udahlah, sekarang. turun aku. Iya benar. Turun aku. Silakan. Jadi kalau Nabi Isa dalam pandangan Islam itu sudah sehebat itu tidak disembah, itu karena umat Islam itu tersadarkan bahwa Tuhan itu tidak dengan kuasa seperti itu bisa dituhankan. Tuhan itu jauh tidak bisa dibayangkan kuasanya. Jadi begitu dahsyatnya kuasa pencipta langit dan bumi yang disembah umat Islam, sampai Nabi Isa yang begitu hebat pun tidak ada secerca dalam hati umat Islam untuk berpikir menyembahnya. Nggak ada. Karena dalam pandangan umat Islam, sehebat apapun Nabi Isa, jangankan Dajjal yang dibuatnya meleleh, langit dan bumi dibuat Nabi Isa meleleh pun tidak akan membuat umat Islam itu jatuh cinta untuk menyembah dia. Itulah bagaimana mantapnya akidah di umat Islam itu. Nabi Muhammad mengajarkan tentang tauhid itu 13 tahun. Makanya umatnya Nabi Muhammad itu tidak akan pernah jatuh cinta untuk menyembah makhluk sehebat apapun makhluk itu. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi, hakikatnya, keberadaannya itu sudah ditanamkan kepada jiwa-jiwa setiap umat Islam, sehingga sehebat apapun kemudian keadaan makhluk di hadapan umat Islam, makhluk itu tetaplah makhluk. Kenapa? Mereka sudah tertancap dengan dalam sekali dalam sanubari Islam itu siapa Allah dan bagaimana Allah ini. Berbeda dengan agama pagan. Lihat kodok pakai celana dalam, ini Tuhan ini. Turun dalam jelmaan kodok. Melihat kucing kemudian main bola, ini Tuhan ini. Ya, masuk turun ke bumi dalam rupa kucing. Melihat manusia berjalan di atas air, Tuhan ini. Turun dalam rupa manusia. Melihat gajah pakai sepatu futsal, Tuhan ini. Turun ke bumi jadi binatang gajah ingin main futsal. Turun ke bumi lagi melihat manusia bom pusarnya besar kayak bola kasti, Tuhan ini. Turun dalam bentuk manusia pusar besar. Itu pagan. Umat Islam ditanamkan tentang akidah, mantap tentang Tuhan, maka umat Islam tidak akan pernah jatuh untuk menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling umat Islam kalau jatuh, ya zina, apalagi nyakitin orang, apalagi malas sholat, apalagi puasa setengah hari, apalagi malas mandi, paling itu doang. Tapi sekali mereka berislam, sulit mereka untuk menyembah selain Allah, meskipun mereka melakukan banyak maksiat. Gitu. Berbeda dengan Bu Darni. Hanya lihat makhluk kentut, kentutnya seperti balon. Ini dewa ini unik. Dewa ini pasti unik nih. Melihat manusia membuat kemudian badai menjadi tenang. Ini dewa ini turun jadi manusia nih. Lihat kemudian manusia merubah air menjadi anggur. Tuhan ini, bahaya ini. Apa nggak dilihat itu yang sering TikTok, di live TikTok Mr. Bean? Serba bisa ku tengok. Kenapa nggak dituhankan aja itu? Mr. Bean coba, penontonnya itu ramai kali kan? Mantap kali dia sulap-sulap gitu. Kenapa nggak dituhankan? Hidup di zaman sekarang bisa dilihat dan disaksikan. Mantap kali. Nah, kenapa yang 2000 tahun lalu cerita-ceritanya berubah-berubah di sebuah Bible, di sebuah kitab dibilang Tuhan? Mr. Bean lebih hebat loh. Coba Anda lihat itu, bagaimana itu gambar-gambar kartu bisa berubah jadi dari skup jadi bunga.
disaksikan bergerak sendiri. Lebih Tuhan, lebih dewa itu. Lebih dewa. Itu lebih bagus Anda ibadahi daripada itu loh teman-teman sekalian. Jadi di Islam itu meskipun Nabi Isa menelan langit, menelan bumi, tidak akan membuat umat Islam itu jatuh pada keadaan untuk menuhankan beliau. Gak mungkin. Assalamualaikum, kamu nanya Kalau melihat ini melihat bom-bom naik sepeda. Nah itu, wah bisa ada dewa maut naik sepeda. Dewa ini. Assalamualaikum Kak Zuma. Waalaikumsalam. Mau nanya nih. Dari mana Ki? Sulawesi. Agama apa Ki? Muslim. Oh iya. Kenapa Ki? Mau nanya. Ki beli sepeda? Enggak Ki. Kenapa Ki? Mau tanya kendaku. Apa itu? Ada yang mengklaim bahwa bumi itu datar menurut Al-Quran kendaku. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bumi itu datar. Al-Quran justru yang menerangkan bumi itu bulat. Berbeda dengan kitabnya saudara kita Lukas 4, Matius 4. Bumi itu datar. Bisa nggak itu terjadi siang dan malam kalau bumi datar, Bang? Kutanya dulu. Kata yang orang yang klaim itu bisa. Bagaimana ceritanya? Kalau bumi itu datar, tidak bisa terjadi siang malam. Kalau bumi datar. Kalau bumi datar sekali siang, ya siang terus. Sekali malam, ya malam terus. Tidak ada sore, tidak ada maghrib kalau bumi itu datar. Gimana nasibnya matahari ya kalau bumi datar ya? Bumi itu akan panas terus kalau tidak bulat. Makanya gue disangka oten. Gue Islam cok. Kalau yang disebut datar itu contoh Lukas 4 ketika Yesus dibawa ke bukit yang tinggi, ya kan, ke gunung yang tinggi. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Yesus, ya paman, kamu tengok tuh. Lihat kerajaan di atas segala bumi, di atas bumi ini. Lihat segala kerajaan tuh. Kau udah lihat paman. Nih, segala kerajaan yang ada di bumi beserta kemegahannya yang kau lihat ini, yang kuperlihatkan kepadamu ini akan menjadi milikmu kalau kau menyembahku." Pertanyaannya, boleh tidak Yesus melihat seluruh kerajaan di bumi ini kalau bumi itu bulat? Boleh nggak? Boleh nggak? Enggak. Tapi kalau bumi itu datar, bisa nggak Yesus melihat seluruh kerajaan bumi kalau datar? Kagak, entah juga. Tapi menurut perspektif saya sih, Yesus itu manusia. Sebagaimana? Bukan, ini terkait dengan pertanyaan saudara, kok jadi manusia itu Tuhan. Kalau manusia, kalau bumi itu datar, barulah bisa melihat seluruh kerajaan di bumi. Nah, mungkin pakai mikroskop yang bisa memantau sampai ujung bumi. Tapi yang jelas bumi itu datar. Kenapa? Dengan naik di atas gunung yang tinggi, seluruh kerajaan di bumi bisa dia lihatnya. Berarti bumi itu datar. Kalau bumi itu bulat, ketika dia naik ke atas gunung yang tingginya sampai ke langit sekalipun, tetap aja tidak bisa melihat semua kerajaan bumi. Kenapa? Karena pasti ada bagian bulatan sebelah. Iya, paham. Begitu sudah. Thank you, Mbak. Iya, sama-sama. Berujung kalau ada ujungnya. Jangan sering dengar orang yang nggak benar. Lebih baik besok kalau ada waktu kemangi daripada kabur dari
Dekat jame galungnya ya jame mbok. Lo jama galung. Daripada Aja main sisal mau pancing nggak bicara lagi kasih nah. Apa diprotes kayak Iwan nih? Makanya sila aku. Napa aku sedih bang semua bicara Indonesia melogat Bugis. Jangan Miki. Kan tidak bagus Kiki didengar. Kenapa tidak bagus? Sakit telinga aku, Mbok. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kenapa bisa? Karena tulang gerahangku dengan kupingku dekat. Jadi micawa teruma, mapediu dengan kupingku micawa. Ya maki pakai bahasa Indonesia logat Bugis. Sakit perutku tertawa dengar Ki. Jangan mi kasih. Ya udah kalau gitu, biarkan gue sama lu jangan tertawa lagi ya kan ya. Nah, itu namanya logat Bone. Kampungnya betah lempu. Begitu mi barangkali sama derita. Ya, sama-sama derita. Pergi bertiga, pulang berenang. Masolang generasi. Allahu Akbar. Banyak yang protes ke kemarin, Mbok. Nih bilang jama deh gile-gile kak dengar kima bahasa begitu. Tidak aku rasa kenapa? Sama Kiji bilang di kampung Ki bicara seperti Ki bilang di bawah pohon cempedaki ngobrol. Padahal nasaksikan gitu banyak orang tidak malu Ki kayak itu. Bilang ndak Ji, kenapa saya harus malu? Yang malu itu kalau saya berbohong. Ku bilang saya menyembah Tuhan, tapi yang ku sembah adalah ayam. Saya malu. Iyo paling dari kita saja. Ikut makin saja. Dari para letek Monas, kakimu keinjak, kakimu di atas kaki gua, keinjak paling. Masolang generasi. Itu kalau saya dengar itu Bang Handi bahasa itu kaki lu di atas kaki gue. Ada cerita orang nonton ada cerita orang nonton konser Bang Handi kan. Iya kan? Diperhatikan ini orang kenapa orang pada tertawa dia nggak mau tertawa, orang pada happy dia nggak happy, tetap aja berdiri, air matanya keluar menahan sakit. Begitu dilihat kakinya ke bawah, oh kakinya dipijat sama orang yang di depannya. Terus yang di depannya itu rambutnya itu rambut cukur cepak Bang Handi. Ya, terus ya begitu diinjak dia di kopi apa sih yang di kopi? Bang Handi. Ya, dia nolak dicolek sama bapak yang diinjak, dicolek. Pak, Bapak tentara ya? Oh, bukan. Oh, Bapak polisi? Bukan juga. Apa kata orang yang diinjak itu? Kenapa kau pilih injak kakiku, Trama? Kenapa kau injak kakiku? Bukan kau pilih tentara, bukan kau pilih polisi. Kenapa kau injak kakiku? Jadi dia tadi takut negur dikiranya aparat karena rambutnya pendek. Oh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Bang Juma dan semua. Iya, salam kenal aku dari Bali. Oh ya? Iya, Bang Boy. Di mana di Bali, Iya, Bang? Kalimantan Timur, bukan? Oh, bukan. Bali asli. Bali kan asli. pernah naik sekali sama Bang Juma, Bang Andi Selebar. Oh iya. Ajak ke sini. Di bulan suci Ramadan ini mohon maaf. Tapi bukan abang yang kakinya dipijak sama orang yang rambutnya pendek, bukan? Iya. Kaki lu di atas kaki gua. Terus Bang. Ya buat semuanya Bang Ale, Bang Juma semuanya semoga sehat selalu. Terima kasih Bang. Apalagi sebentar lagi bulan suci Ramadan, ya mohon maaf lahir dan batin. Siap. Makasih abangku. Oke, hampir ini saya lupa dulu nih Bang Juma. Hampir saya lupa mengumumkan bahwa tetap teman-teman yang ingin berinfak atau menyalurkan buku
yang dikeluarkan oleh Apologet Islam Indonesia. Ya, kami masih menunggu antum semua ya. Ya, jadi buku ini di dalamnya itu ilmunya patut Anda bacalah. Membahas sobat-sobat, menjawab semuanya gitu ya. Di situ ada perdiskusian lah di dalamnya gitu. Ya, jadi Anda bisa salurkan ke Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Diberi kode aja infak atau buku. Ditunggu, jangan sampai ketinggalan. Itu sih. Iya, jadi teman-teman sekalian, buku ini merupakan bagian daripada materi-materi yang Bang Suma sering sampaikan di setiap kita berapologet. Jadi saya Bang Juma menuangkan dan Bang Andi izin motong gini. Izin turun dulu ya. Iya Bang. Izin turun dulu Bang Juma. Ya. Ya, makasih. Semoga sehat selalu Bang Juma ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih satu sedih ya Bel. Iya. Soalnya apa idi mutomenre idi tosi idi mutomenre aleta idi silo nonno en aleta. Kamase. Manrasa sisa tuh. Andro asing ya ba. Kamase. Panrasa sising itu pada sisa ketujuh mandore. Ya sekolah mau awasi ki majama. Pura ki mau awasi majama lo. Si kon reo ribola lo matindro lang kok. Malipurok sedemita. Jadi begitu saudara-saudara sekalian, materi-materi yang selama ini kami gunakan dalam berdebat, berdiskusi, beredukasi itu tertuang di buku tersebut. Nah, buku ini diperuntukkan untuk masyarakat Islam yang menjadi sasaran misionaris untuk dimurtadkan. Kita bagikan buku-buku ini secara ikhlas. Nah, kami dari Apologet Islam Indonesia menjadi Islam Indonesia menjadi sajikan di dalamnya itu untuk diberikan kepada generasi Islam berikutnya kan gitu. Jadi teman-teman yang punya rezeki berlebihan, silakan kita bagikan buku ini kepada anak-anak kita secara gratis. Karena Apologet Islam Indonesia dalam bentuk yayasan belum mampu untuk menyalurkan buku ini secara gratis, karena buku ini juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk dalam proses pembuatan dan juga penerbitan. Untuk itu kita berbagi, kami yang menuangkan dengan ilmu di dalam kandungan bukunya, sahabat muslim yang menyebarkan kemudian kepada umat Islam seluruhnya. Kami punya cita-cita buku ini tersebar ke seluruh Indonesia untuk melindungi generasi muda kita, generasi Islam ini dari gerakan pemurtadan. Nah, kalau buku ini sampai kepada seluruh umat Islam yang ada di pelosok tanah air dan mereka bisa menjawab subhat, menjawab fitnahan, hujatan terhadap Islam, maka yang mendapatkan pahala tentu adalah saudara yang ikhlas menyalurkan buku, menginfakkan bukunya melalui Apologet Islam Indonesia. Harganya berapa Bang Handi buku ini? Ya. Berapa harganya? 100.000. 100.000. 100.000 satu buku. Cuman 100.000. Sahabat-sahabat sekalian, satu buku Anda salurkan itu bisa menyelamatkan satu jiwa. Satu jiwa diselamatkan
itu sama halnya menyelamatkan seluruh jiwa yang ada di bumi. 100.000 doang. Silakan salurkan melalui Apologet Islam Indonesia. Tulis aja impak buku. Nah gitu. Nanti dari bendahara yang akan memilah ini impak bukunya hari ini berapa. Nanti kita salurkan. Pada saat proses penyaluran ini kita akan live-kan sahabat-sahabat sekalian. Buku yang harus kita sampaikan kita bagikan sebagai modal utama. Ada sanadnya, ilmunya punya sanad sampai ilmu itu kepada saudara-saudara kita dari Apologet Islam Indonesia. Begitu. Ya Bang Handi ya. Iya. Jadi rangkuman di buku itu, rangkuman materinya adalah selama ini diskusi-diskusi lintas agama, pertanyaan-pertanyaan Kristen, di situ dijawab terus dikomparasi gitu loh. Jadi sangat basic, sangat mudah dipelajari. Iya, betul. Beli maki itu kuasai satu halaman dulu. Habis itu belajar ki berbicara. Ku yakin sekali bisa menjawab ki orang-orang yang lulusan STT sekalipun. Kita bacai, kita hafal ki data-datanya, baik itu dari kitabnya mereka maupun yang dari Al-Quran. Kita hafal dulu itu satu halaman, baru itu belajar miki bicara. Di depan kaca miki dulu bicara, tapi jangan keterusan, nah bilang nanti orang gila. Beli bukunya, baca, hafal. Data ini nomor sekian, data ini nomor sekian. Lalu kemudian Anda kaitkan dengan Al-Quran yang membahas tentang keadaan masa lampau terkait dengan agama orang ini. Anda akan dapat dengan mudah memahami itu. Dan bisa Anda praktekkan dengan mengajak anak-anak kita mendengarkan. Bagaimana cara kami menyampaikan setiap kami berdialog, bisa ditiru itu. Bisa. Saudara bisa menjadi apologet di lingkungan masing-masing. Minimal dalam rumah tangga kita. Itulah pentingnya. Jadi jangan takut kehilangan 100.000, tetapi manfaatnya itu sangat luar biasa. Itu sih dari saya dan teman-teman. Ya, teman-teman yang mau beli itu dibawa Syahrulkan itu ya. Langsung aja transfer ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomornya 75 kali 51770 Bank BNI. Habis itu nanti buktinya nanti bisa kirim ke WA saya 0813 9233 7800. Itu Pak Sarul kan. Kita sih berharap Bang Handi tiba-tiba aja ada yang mentransfer ini untuk 5 buku, ini untuk 10 buku, ini untuk 20 buku, saya 50 buku Bang Zuma. Lillahi ta'ala, aku niatkan untuk pahala orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Mohon didoakan atas nama ini saya impakkan 50 buku, 100 buku, 200 buku, 1 buku, 3 buku. Masya Allah, luar biasa. Apalagi menjelang bulan suci Ramadan, apalagi di dalam bulan suci Ramadan, ayo silakan. Misalnya bulan ini kita sasar dulu Jawa Barat untuk kita bagikan buku-buku itu. Bulan depannya kita sasar Sumatera, bulan depannya Kalimantan dan seterusnya. Oh Masya Allah banget. Artinya hidup kita sudah ada manfaat nyata untuk umat. Selama ini kan untuk masyarakat secara umum, sekarang untuk umat Islam. Mari kita berkarya untuk itu. Mumpung masih ada waktu, silakan. Termasuk amal jariah loh ini, ilmu yang bermanfaat ya. Iya, ilmu yang bermanfaat, betul. Oke, ada yang salib kayaknya ini naik nih. Itu ya lo je maga sise ke situ magatung nakonta listrik apa gitu. Ini Muslim Kristen ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya tadi masuk tapi ditendang oleh sama Bang Suma. Kau jangan terlalu tendang-tendang gitu. Ya saya kan kasih pertanyaan tadi, kenapa Anda mesti tendang saya turun? Apa itu? Berisik kau musiknya weh. Musiknya mau keras itu. Kalau kau dengerin musik nggak pernah. Naik tadi di sini katanya. Nggak pernah naik di sini. Oh ya?
Mungkin di ini kali, di pohon lain kali, di sini bukan. Allahu Akbar, Masya Allah. Musikmu kencang kali coy. Kalau gue dengar musik, jangan naik dulu. Jadi intinya misalnya contoh nih Anda beli 10, nanti kita salurkan. Anda beli 10 atau 20 buku gitu ya misalnya. Ya nanti kami dari API yang menyalurkan ke daerah-daerah yang memang harus dia baca buku itu, yang rawan terhadap pemurtadan gitu. Sasaran kita untuk sementara ini di Jawa Barat dulu. Itu maksudnya teman-teman. Ini siapa sih berisik ya? Bang Arif siapa tuh? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Barusan TikTok saya nih, tamu-tamunya dilempar semua oleh TikTok. Bawahnya Terlempar Bang semua. Hansi. Kepencet. Oh, kepencet. Ya. Aman-aman. Terima kasih Bang Andi, Bang Juma, Bang Arif. Sama-sama Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung yang baru Bang Arif, bisa naikkan dulu. Ini nomor rekeningnya saya tulis nih, Pak Andi. Ya. Bisa di screenshot. Kalau nggak hari ini mungkin bisa besok atau 2 hari atau 3 hari lagi bisa mampu gitu kan. Betul. Screenshot aja. Konfirmasinya bisa ke nomor saya, bisa ke call center API. Boy, siapa ini pengobatan alternatif nih? Naik doang ya? Kenapa itu naik doang diam-diam baik? Malah naik tidur dia. Ayo naik yang mau beli buku. Pokoknya Muslim aku naikin. Siapa tahu mau pesen berapa gitu. Ayo Bang Arif disambut dulu yang saya naikin Bang Arif. Hana. Bravo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang enggak menjawab saya turunkan ya. Iya ini kan udah malam. Insya Allah saya pesan 1 lah. Siap Bang. Untuk besok. Assalamualaikum. Ya Bang. Nanti bukti tehnya dikirim ke saya aja Bang. Minta nomor WA-nya Bang. Ada 0813. Iya ntar dulu. 0813 9233 7800 7800. Ya makasih dilanjut Bang. Iya Bang Prabowo, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bravo. Iya Bang Anom dari Cirebon. Iya ini Kak mau nanya maksudnya buku apa Kak ya? Menjawab subhat. Ada ininya nggak di situ Bang Arif? Bukunya dikasih lihat. Buka camnya. Jadi isi buku itu Bang, pertanyaan diskusi lintas agama selama ini. Ya di situ kita Muslim menjawab terus dikomparasi kayak Bible gitu. Itu sih. Contoh pertanyaannya mengenai serangan ke Nabi kita. Hajar Aswad lah, Nabi kita beginilah, begitulah gitu loh. Di situ ada jawabannya semua berdasarkan data, baik Al-Quran maupun hadis. Kemudian komparasi di Bible. Gitu, kira-kira itu isinya Bang. Berarti beda sama yang lainnya ya kan ya, kayak macamnya Al-Quran gitu. Ya itu bukan kitab suci Bang, ini resume daripada hasil diskusi selama ini Bang.
Oke lah, nanti saya TF ya, Kang. Ya, nanti bukti TF-nya dikasih ke saya ya Bang ya. Nomor saya udah dicatat tadi ya. Belum, cuman di screenshot ininya aja, infak buku yang nomor rekeningnya aja nih, yang ada nih, BNI kan. Ya ke nomor HP saya nanti 0813. Nanti dulu Bang, Ya, dicatat ya. dulu. Ya. Cirebon. Siap, Cirebon Bang. Karangasem ya, enak tuh Karangasem Bang. Kalau saya di Panguragannya. Oh. Di Bangka itu orang Cirebon Panguragan banyak yang jadi bos rongsokan. Di sini juga banyak. Silakan nomornya Kang. 0813 0813 9233 7800 7800. 7800. Ya. Tuh namanya tuh yang ngomong tuh Bang. Ya, oke, sekarang saya mau transfer ya. Berapa Kang? 100 ya? Beli 5 buku lah. Saldonya belum cukup. Oh ya udah. Satu aja dulu. Oke. Kasih kode ya Bang ya. Buku, infak buku gitu. Siap. Silakan ngobrol lagi aja Kang. Dilanjut. Oke, makasih ya Bangku. Ya. Yang Papin siapa nih Papin nih? Siapa sih namanya ini? Iya silakan Bang. Saya tadi sebenarnya udah request dari tadi pengen naik, pengen pas lagi masih ada Bang Arom. Saya udah nunggu sih dia masuk ke podcast Kodondi lagi. Pengen denger testimoni dia setelah masuk Islam gitu. Oh gitu. Iya. Tapi tadi penuh, jadi ya nggak apa-apa lah. Gitu. Nonton video yang kemarin aja Bang. Saya tanya kok dia terus mulai dari awal sampai akhir. Momen-momen mana dia bisa memeluk Islam, semua sudah dijawab sama dia. Terus dia memang tadinya misionaris, kemudian di STT dia kelompoknya bagaimana Nabi kita itu dia anggap negatif sama dia, tadinya benci menjadi cinta, semua sudah dijawab di sana. Di video mana itu Bang? Di Zulkifli Mabas official ada, di Handi Selebes channel ada. Oke, nanti saya follow dulu. Ini sampul bukunya Bang Andi. Nah ini sampul buku nanti nih teman-teman nih. Siap. Jawaban tuntas fitnah terhadap Islam. Siap, oke Bang, lanjut dulu ya Bang ya. Siap Bang, makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erni, silakan Bu Erni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat pribadi bisa ya Bang? Oh bisa. Bisa ya, itu nanti gimana? Dihubungin ke WhatsApp atau gimana? Ya kasih HP saya aja, nanti dikirim ke Mbak, kasih alamat. Tapi ongkirnya ditanggung ya. Oh gitu ya. Ya karena pengen belajar kan. Oke. Nah. Ya. Kang, coba lihat WA-nya Kang. Udah masuk. Coba lihat. Ke nomor WA mana Bang? Ke WA saya. Oh ya udah masuk nih. Oh nggak ditulis ya. Oke. Nggak ada nomornya di sini. 0813. Oke. 9233. 7800. 7800, oke. Iya. 18 berarti 23 ya? 0823 ya? 0813 Bu. 13, oke. Ya. Salah lagi gua. Nah, salah nomor. Ya benar, salah ketik gua di sini. Nah, terus udah benar itu Bu. 0813 9233 7800. Iya betul.
Oke. Oke Bang, makasih banyak Bang ya. Assalamualaikum. Bang Arif dijawab dulu Bang Arif, saya lagi administrasi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, host, terima kasih Bapak masuk dalam room. Sebenarnya Bapak ini daripada Malaysia. Oh, Pakcik Malaysia, Pakcik. Ya. Pakcik Jangan naik langsung di mute ya, teman-teman. Di mute dulu. Pakcik memang berminat dengan room ni. Terutama Ya, Pakcik. bila Pakcik mendengar Bang Zuma. Memang mantap. Jadi sebenarnya Pakcik ni berasal daripada orang Minangkabau. Oh, Minangkabau. Minang ni daripada Sumatera. Nenek moyang Sumatera. Syukur Alhamdulillah. Nenek pakcik, moyang pakcik keturunan Islam. Kalau Kristian, kemungkinan pakcik pun Kristian jugalah. Tapi di Semenanjung ni, Semenanjung Malaysia, tak ada orang Melayu yang Kristian. Nak katakan bila disebut Melayu tu memang Islam. Jadi bermakna kalau nak katakan kat Malaysia ni 100% orang-orang Melayu semuanya Islam. Jadi pasal apa? Tu pasal kita kat sini tak risau. Yang orang yang apa ni? Penganut-penganut Kristian ke nak mengkafirkan orang Islam, tak boleh. Pasal dalam perlembagaan kita dah tersurat kat situ. Diharamkan. Kalau apa pun akan didakwa. Jadi kita orang Melayu dekat Semenanjung, bukannya dekat Sabah Sarawak ya. Di Semenanjung Malaysia. Tidak boleh dikacau. Kalau selagi orang Melayu masuk Kristian, bermakna mereka akan dicaci, dikutuk. Tapi macam Indonesia tak boleh buat apa kan, pasal terlalu ramai dia punya populasi dia. Kalau tak silap Indonesia dah ada sampai 200 juta lah, ataupun penduduk Islam yang paling ramai dalam dunia tak silap. Kalau kita kat sini yang orang Melayu dekat Semenanjung lebih kurang dalam 20 juta saja. Jadi Bapak memang minat sangat dengan apa ni, tiap malam Bapak dengar pasal Pak Juma ni. Bagus. Cara penyampaiannya bagus. Jadi makna kalau cara macam tu, yang orang Kristian yang degil ni memang patutlah kita sangka kan. Dan kita Islam ni buku dengan buku kita, buku Quran kita, tak ada siapa yang boleh menggunakan pasal kita terbukti orang-orang Islam. Tak pesan buku Pakcik. Ya. Terbukti orang-orang Islam memang berapa juta yang hafiz atau menghafal Al-Quran. Jadi satu sekali lagi ni yang impak buku ni boleh tak diteruskan ke Malaysia? Sepertinya bisa. Kalau ke Malaysia sepertinya bisa. Nanti kami koordinasi dengan admin ya. Sepertinya kalau Malaysia bisa. Coba. 10 biji, 10 buku. Enggak. Ya biar tiada masalah. Kita kat sini hantar saja kalau boleh. Bapa pun nak tengok buku tu juga. Macam mana cara nak menghantar ke Indonesia tu. Pasal dekat sini kat Malaysia, kita tak boleh paparkan nombor telefon. Maksudnya gimana ya? Berbeza dengan dekat Indonesia. Pakcik rencana kalau dekat Malaysia, kita tak boleh paparkan dalam TikTok nombor telefon. Bisa. Nanti Pakcik tulis nomor aku aja. Boleh. Bisa. Tadi ada. Kalau WhatsApp boleh lah. WhatsApp boleh lah. Jadi boleh Pakcik sebarkan dekat Malaysia ni.
Dia berapa harga dia? 100.000. 100.000 rupiah. Ya. Oh. Kalau Malaysia berapa ringgit ya? Murah itu Pakcik. Kita kalau 1 juta yang Pakcik tahu RM300. Kenapa beli 10 Pakcik? InsyaAllah tak ada Buat masalah. sedekah ke orang-orang Malaysia Pakcik. Ya, terutamanya bulan Ramadan ni. Siapa? Bulan Ramadan. Menjelang Ramadan. Ini ada 4-5 hari lagi. 2 hari lagi Pakcik. Ya. Ada yang lah. Hari ini hari Selasa, kita Khamis. Berpuasa hari Khamis. Mungkin Indonesia hari Rabu. Ada yang Rabu, ada yang Sama Kamis. Pakcik. Sama Pakcik. Sama Ya, Singapura, Malaysia, Indonesia. Sama Pakcik. Ada SKB-nya kan Pakcik. Dekat Malaysia kita kadang-kadang Indonesia dulu pasal kita tengok anak bulan. InsyaAllah. Jadi bagaimana kalau Pakcik nak bertanyakan tu saja. Macam mana cara orang Malaysia nak hantar ke Indonesia pasal apa ni. Pakcik berminat juga. Kalau berminat nak tengok buku tu juga. Okey. Teruskan. Terima kasih banyak-banyak ya host. Ya, terutamanya tahniah kepada Abang Zuma. Iya Pakcik. Abang Zuma terlalu banyak ilmu. Kuat ilmu dia. Kepenuhan Roh Kudus Pakcik. Pakcik kagum dengan dia punya Injil dia tu. Pakcik kurang sikit dengan Injil ni, kurang baca sikit. Tak apa sangat. Tapi dengan dia punya ilmu Injil dia, jadi susah orang-orang Kristian nak menapis. Alhamdulillah. Ya Pakcik. Terus Bang Jo, takut ada yang tidur di sini. Bisa berdoa. Nggak dulu, teman-teman yang rumah ada tidur. Teman-teman yang beli satu buku terus dikirim ke alamatnya gimana ya? Ongkirnya nggak ada ya? Gimana? Pusing saya nih. Aku masih di sini menunggu saudara Ben yang mau babak belur membahas isi Bibel. Dari sekte mana saudara Babat? Bapak daripada Kuala Lumpur. Oh, sekte baru abang. Ya. Jadi sekarang ni jam di Kuala Lumpur pukul 3.17 malam. Oh, udah mulai siang abang ya? Ya, di sana pukul berapa? Di sini sudah pukul ini. Pukul apa ini? 3, pukul 3. Oh, pukul 3. Lebih kurang sama, setengah jam ya. Iya. Kalau Malaysia dengan Kuala Lumpur jamnya sama abangku. Ya. Kecuali di Sabah Sarawak. Iya. Dia awal setengah jam. Iya. Bang Andi. Ya. Iya, atau ada teman yang mau berinfak ke salah satu pesantren gitu, mau beli 20 lembar, 20 buku S4 gitu kan. Ini Pakciknya mau beli banyak itu Pakcik. Iya. Pakcik, nomor WA aku ditulis Pakcik. Ya? Ditulis nomor WA aku biar bisa komunikasi lewat boleh ya? aja. Kalau Pakcik kalau dekat sini, daripada sini boleh Pakcik umumkan nombor Pakcik. Kalau dekat Malaysia tak boleh ya? Nomor saya aja Pakcik, nomor saya aja lah Pak. Boleh, tak ada masalah. Pakcik nama Mansur
Waduh, jangan menyebut nomor Paci, nomor saya aja. Nanti banyak yang hubungi nanti. Okey, nombor Pakcik 017. Boleh Paci. Nomor saya yang Paci tulis. Bang Guntur ini mungkin mau beli. Bang Guntur. Selesai dulu sama Paci. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu support Komal Muslim Bang Guntur. Maaf, saya dari Malaysia juga nih Pak Cik. Oh, sama. Malaysia juga. Sama dari juga. Sekarang saya fikir ingin beli juga bukunya. Masya Allah. Jadi tunggu info dari Abang Bang Handi. Kalau bisa hantar ke sini, mungkin saya order dalam 10 buku atau 20 buku. Jadi orang-orang Malaysia yang mau dapatkan bisa hubungi saya. Okey, Masya Allah. Tapi tunggu info dululah dari Abang Handi. Iya, nomor saya ditulis Paci. Ada. Oh, udah ada nomor saya. Udah. Oke, udah. Baik. Kalau Pakcik Komal ini Bang Hendi Gurunda, Bang Guntur ini. Iya, ntar dulu. Kalau Pakcik mau dalam 100. 100 itu artinya 100 buku. 100 buku. Masya Allah, luar biasa. Masih mau cium Pakcik dari jarak jauh. Makasih untuk agama, untuk umat. Kalau bisa ke Malaysia. Ya, Pakcik, tolong ditulis nomor aku, Pakcik Baba. Ada pulpen kah? Nama ya? Ya, nama saya Hadis Lebes, nomornya 08 13 13 9233 9233 7800 7800. Nah itu, Pakcik WA ke saya. Okey, boleh. Tapi boleh juga ambil nombor telefon Pakcik, WhatsApp Pakcik terus. Jangan, nanti banyak yang hubungi Pakcik. Jangan. Okey. Nanti sekali lagi Pakcik. Nanti kalau Pakcik sebut nomor Pakcik di sini banyak nanti janda-janda pula yang hubungi Pakcik nanti. Marah Makcik nanti. Oh iya. Alright. Jangan 081 Bang Handi. 62 ya? Plus 62. Kalau antar negara Bang Handi. Paham dia itu. Kalau diketik gitu sama aja masuk tuh. Iya Pak Guntur ya, Pakcik Guntur. Oke, terima kasih Pakcik. Apa? Iya. Saya bukan Pakcik lah, muda lagi. Ya, plus 62813 gitu loh. Plus 62813 gitu. Ya, istri saya pun orang Padangan, orang Minang, jadi urusan sana tu bisa faham lah semua, insyaAllah. Oke, Masya Allah. Tapi itulah tunggu info dari Bang Handi ya. Itu saja. Iya, di WA saya Pak Guntur. Bisa. Ya, Baik, Pak. Nomornya. Nanti saya langsung kasih ke adminnya langsung kalau masalah pengiriman langsung ke Bang Moto. Masalah pengirimannya gitu. Malum. Baik, terima kasih semua. Sama-sama. Selamat berpuasa. Mohon maaf zahir batin. Mohon maaf zahir batin. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan sahabat semua, Baba ataupun dalam nama Baba sebenarnya nama Pakcik Mansur. Pakcik berasal daripada Negeri Sembilan. Yang sahabat faham ya, orang Negeri Sembilan ni semuanya berasal daripada Minangkabau. Daripada Sumatera. Masya Allah, luar biasa. Jadi bermakna tu yang Pakcik cerita tadi, alhamdulillah syukur nenek moyang kita yang daripada Sumatera itu adalah keturunan Islam. Kalau Kristian, bermakna Pakcik ni Kristian lah. Ya, Masya Allah Pakcik. Terima kasih udah mau di Malaysia, bukannya di Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia bermakna di Malaya. Kita pasal Malaysia ada Sabah, Sarawak dengan Semenanjung. Di Semenanjung bermakna apa ini berisik bila disebut Melayu tu automatik dia adalah Islam. Dia tak boleh baca mustahil dia Kristian.
Masya Allah. Waalaikumsalam. Jadi dekat Malaysia ni kita tak risau langsung. Itu pasal kadang-kadang yang orang-orang Indonesia yang datang ke Malaysia bekerja, kadang-kadang pakcik pun heran, pasal dia rupa Melayu tapi dia makan babi. Kita pun pernah ingat, bila tanya orang Indonesia, okey, faham. Pasal dia orang Melayu, orang Indonesia Kristian. Jadi kalau kita kadang-kadang pakcik tu peranyak juga bila dia tengok muka-muka datang ke apa kan, dia makan babi. Bila tanya, pasal kan kita orang pun kita tanya juga. Bila tanya kan kadang bulan puasa dia tak berpuasa kan. Jadi kita tanya dia daripada mana, daripada Indonesia. Okey, kita terima. Pasal rupanya memang rupa kita Melayu kan. Rupa yang sama. Puran dia. Jadi kita heran juga dah kalau orang Melayu tak berpuasa kan, marah dah. Bila tanya dia daripada Indonesia, okey kita terima lah. Iya, faham. Iya Pakcik, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Pakcik yang telah membeli 100 buku. Allahu Akbar. Kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, sukses dalam usaha, bahagia dunia akhirat bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Insyaallah yang lain silakan, mungkin masih ada yang ingin berikan masukan atau ingin berinfak buku. Di Malaysia udah 2 nih. Udah Malaysia 2 ya, Bang Guntur tadi ya. Iya. Apa ini? Bahasa apa itu? Dendri apa nama bicara itu agak risnas, agak senasem. Saya kalau lalu rupa. Ya, di pada laku bukan ye. Buka pen nih. Gantan mandi nih, gadi dulu. Takut ketiduran, saya turunkan aja. Tuh. Ini Mumun siapa nih Mumun? Dewe, Odi. Okey, assalamualaikum. Boleh sudi turunkan pakcik? Boleh Pakcik. Waalaikumsalam. InsyaAllah akan. Jangan lupa Pakcik dihubungi WA-nya ya, Pakcik ya. InsyaAllah. Baik Pakcik. Mabarakah ki Pakcik. Iya. Boleh turunkan pakcik. Mungkin ada yang lain nak masuk kotak. Iya Pakcik. Matur nuwun sangat nggih Pakcik. Oh, saudara-saudara kita di Malaysia kalau naik di Komal katanya naik di kota. Masya Allah. Karena kita ada 9 kota. Mon. Ini bicara terus ini satu nih. Turunkan deh. Mon. Hari mana? Tidur. Kuat akinya itu Bang Andi. Aki baru. Nanti bulan suci Ramadan teman-teman kita akan live terus sampai sahur. Habis sahur, habis salat subuh, baru kita tidur 1 jam 2 jam tadarusan. Habis itu lanjut lagi kita berdialog sampai berbuka kayak tahun-tahun kemarin ya. Jangan gunakan bulan suci Ramadan untuk bulan tidur. Jangan. Kalau di luar bulan suci Ramadan kita 8 jam berdialog, berdiskusi, beredukasi, bulan puasa itu 16 jam. Harus 2 kali lipatnya. Jangan tidur. Ya, selamat malam Pak Herman, apa kabar? Pak Herman. Ada warna merah juga nih. Bang Guru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Zuma dari Lombok ini. Salam kenal. Alhamdulillah. Ya, kebetulan kan saya sudah berapa bulan ini saya sering ngikutin Bang Zuma di Komal. Masya Allah, makasih. Lain juga di Komal Nandar, Komal
loading dan semua kawan-kawan yang lain juga. Dan alhamdulillah sudah dan sekarang kan sudah terbit buku ini. Rencananya saya berisik deh. Kasih ada lagi di sirkuit. Ada lagi di sirkuit itu di Mandalika itu. Valentino Rossi lagi latihan. Pelatihnya, tapi ini bukan pelatihnya Rossi, pelatihnya Lossi isi. Assalamualaikum, izin sebentar bang. Waalaikumsalam. Iya tadi saya udah ini transfer untuk satu buku, cuma kirim data, maksudnya kirim bukti transfernya kemana tadi WA-nya nggak masuk. 0813 bang. Iya 0813 92 35 ya. 33 bang. Oh iya salah berarti iya. Wah itu kalau 35 itu apanya bom itu. Oh 33 ya 7800 ya. Siap abangku. Oke ya nanti saya kirim sekarang. Yuk makasih. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Silakan dibuka maunya. Halo. Bang Guru. Ya, Bang Guru. Mau pesan berapa puluh? 10 buku? 10. Masya Allah. Masya Allah ya. Udah tahu nomor HP saya bang? Ya sudah saya yang akhirnya 00 ya. Iya siap bang. Alhamdulillah. Ini juga rencananya juga boleh nggak? Ini sama ongkirnya itu untuk ke Batam itu berapa kira-kira? Rencananya sih saya mau kirimkan teman-teman yang di Batam. Keren. Nanti diadministrasikan nanti ongkirnya bang. Oke siap. Tunggu ya informasinya. Siap. Nanti saya kirim nomor bukti baik. Nomor WA-nya. Iya oke, baik. Bang Zuma, makasih Bang Zuma. Makasih abangku. Salam kenal, masya Allah. Bangga kali rasanya aku punya sahabat-sahabat Muslim nih. Kalau masalah amal jariah ya Allah ya Karim, luar biasa. Keren, nggak nanggung-nanggung Bas. Kalau masalah pengiriman gini saya oper ke Bang Moto nih. Kalau untuk infak doang saya masukin dulu ke bendahara. Kalau untuk untuk dikirim sendiri ya Bang Moto yang sibuk nanti nih yang ngirim ke yang bersangkutan nih. Siapa yang ngorok nih? Firdaus Tour and Travel. Wah, Bang Firdaus nih. Assalamualaikum Bang Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 50 buku, Masya Allah. Itu harapan saya. Belum. Oh, belum ya? Firdaus? Saya jawab sendiri, saya ngomong sendiri. Bang Zuma izin turun dulu, Bang Zuma. Ya, makasih. Siap, Bang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herodes ini catat ini Herodes ini lagi ngomong apa di bawah? Siapa yang ngorok ini? Bang Herodes, jangan terlalu jujur bang. Bagus. Siapa yang ngorok ini? Sahur dulu baru ngorok. Apa ini Arif ini? Waduh. Ya. Tapi saya kalau Rabu saya udah puasa, saya Rabu. Takut kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Juma lagi. Kenapa? Karim Kadir, kenapa bang? Saya cuma ngintip lewat di bawah aja sudah dinaikin. Oh. Abang di sirkuit kenapa? Ada baja lewat. Biarin aku di bawah aja lah. Aku gak mau
Apa Indra naik? Apa Indra? Ya udahlah dibawa aja lah bang. Ini ada Abah Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, belum tidur Bang. Belum. Masya Allah. Latihan latihan. Latihan menunggu sahur kita nih. Latihan menunggu sahur. Bang Andi, ini buku yang kemarin ya, yang sama ya? Sama bangku, sama. Oh ini dicetak baru lagi nih? Iya, karena banyak permintaan di daerah Jawa Barat untuk kita bagikan bang. Yang jilid kedua belum ya? Belum. Insya Allah jilid kedua ada nanti. Habisin dulu stoknya nih. Kirain jilid ini jilid kedua gitu loh. Belum ada bang, belum. Jilid pertama ini saya lihat nih. Iya betul, masih jilid pertama. Oh siap. Abang di NTB apa di Jakarta? Hari nanti berangkat subuh ke Jakarta. Ya, jam 8. Berarti nanti Jakarta bisa bukber kita nih. Iya, bisa. Ya, sampai lebaran sana nanti. Oh, mantap bisa bukber kita nih. Mantap. Mantap, ketemu lagi nanti. Iya. Insya Allah kita ketemu nanti di Jakarta. Lumayan lama nanti Jakarta. Masih di tempat yang kemarin kan? Iya. Oke, dekat lah. Dekat. Bang Ari itu cemburu. Bang Ari dulu yang kenal, tapi dia belum ketemu. Kan video call. Iya, dulu kan Bang Andi yang video callan. Kirain mau ngapain? Iya kan? Ternyata ada Abah Indra juga. Lo itu habis dari Mekah kan, habis umroh Abah itu kan? Iya. Langsung ke Jakarta ya, langsung ke ini, ke kegiatan milad itu. Iya. Bang Arif kalau ngomong kayak orang Betawi ya. Madura. Madura saya. Oh Madura. Keren Betawi. Masya Allah ketemu lagi kita nanti Bang Indra. Iya. Sekalian ngantar istri mau umroh juga nih pas mau lebaran mau puasa sana. Puasa. Iya. Berangkat lagi ya, Bang? Enggak, istri yang berangkat sama jamaah. Saya itu udah dikasih jatah umroh sama Pak Indra, tapi saya belum ada waktu. Masih sibuk. Iya, saya mau umroh kalau bareng Banyuma aku. Iya Bang Andi. Siap. Bang Heri. Tapi persoalannya ada yang takut naik pesawat kalau jarak jauh. Itu masalahnya. Oh kemarin pesawatnya jangkrik, bener-bener jangkrik bener. Mulai dari Jakarta sampai Makassar itu joget dangdut. Tapi seru pokoknya. Happy aja di bawah happy kan. Bang Heri. Jantung ya Bang. Iya Bang Juma. Assalamualaikum. Apa kabar Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa gabung sama Bang Juma. Alhamdulillah. Tadi saya di grup sebelah dikeroyok sama 7 onten saya. Wah, keren. Mereka benjol-benjol dibuat Bang. Karena gimana Bang ya? Karena mengajak-ajak baginda Nabi Muhammad, karena nama saya sendiri ya ada Muhammadnya saya maju aja, naik aja meskipun situ orang 7, saya dikata-katain akhirnya aku bisa masuk grup sini, kayak ya Allah bisa pulang ke rumahku sendiri akhirnya ketemu Bang Zuma ini. Habis perang kembali ke rumah ya. Iya, ngata-ngatain bilang aja sama Bang Zuma gini tak gitu lah. Zuma ini gak ada apa-apanya katanya. Aku sampai ya Allah saya orang Islam sendiri, dia orang 7 ya. Masya Allah. Akhirnya saya bisa nemuin live-nya Bang Zuma, kayak bisa pulang ke rumah saya sendiri. Jadi begini Pak Arif, bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan Anda saat Anda tidak merasakan apa-apa?
Ya Kak, sakit. Masya Allah. Sakit hati banget Ahi, pokoknya. makasih Ahi Indra, Masya Allah. Karena udah ngata-ngatain nama tentang Bang Juma tidak ada apa-apanya musuh kita ini. Mbak, aku ya Dikerubutin 7 itu buset dah bang. Saya satu aja nggak sanggup bang. Nggak soalnya nggak ngerti bahasa Indonesia apalagi 7. Parah itu banyak begitu lawannya. Bang Zuma masih mau diskusi Bang Zuma? Ada yang kencang-kencang ini Bang Zuma? Udah tidur saya bang. Emang Udah. sudah kedengaran? Ini sudah, ayo yuk. Ada Bang Handi kok. Silakan Bang Handi. Siapa? Ini Siapa yang- ikut ilah ini. Cair drong katanya di bawah komentar. Cair Pandai- drong katanya. Pandai bahasa Indonesia nggak? Indonesia. Ya kita kan komunikasi pakai bahasa Indonesia nih. Oke baik. Kalau pandai bahasa Indonesia. Menurut Anda yang tersalib itu orang soleh apa orang gimana sih? Masa kalau kami di Islam itu yang disalib itu penggantinya Nabi Isa alaihissalam yang disalib pasti orang durhaka penggantinya yang disalib. Itu ya penjelasan dari Islam. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, yang disalib itu penggantinya pasti orang durhaka itu yang disalib. Kalau menurut di Kristen orang mana yang disalib bang? Ya itu kan pendapat Kristen bang, makanya dalam Injil Gnostik itu Yesus orang mana? Gimana sih baru komen sanggup debat enggak? Makanya keroyok aku bang, sanggup debat enggak? Makanya bahasa Indonesia yang di Kristen itu yang Iya disalib makanya, orang mana? iya gini. Jadi dalam Injil Gnostik Basilides menyatakan Yesus tidak disalib, Yesus diserupakan oleh Simon dari Kirene. Itu informasi Kristen di tahun 117 bang. Orang mana itu? Simon dari Kirene kalau mengambil Injil Gnostik tahun 117. Masa nggak paham bahasa Indonesia sih kalian? Oke, Makanya berarti catat. Jadi bukan Yesus yang disalib ya? Catat. Jadi bukan anak Maria yang disalib ya? Iya. Ngerti bahasa Indonesia nggak ini? Udah. Kok ke pohon dah, males gua. Tinggal jawab dong. Bukan anak Maria yang disalib, bukan gitu loh. Ini kau yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Aku sih lirik-lirik aja sih kita dia aku ngintip sambil ngasap pisau. Ditanya apa jawab apa. Kalau dia nakal ku potong-potong sayur kangkung ini di sini. Kalau saya sih siap-siap kunci dongkrak nih. So paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Apa namanya itu? Aku mau ngucapin banyak terima kasih nih buat Bang Juma nih. Iya, kenapa rupanya bang? Gini bang, jadi saya kan tinggalnya di Sumatera Selatan ya saat ini ya. Jadi Daerah Bali bukan? Banyak teman-teman Oten di sini. Jadi mereka itu dulunya suka menghujat. Jadi pada saat aku ketemu di TikTok ini, ketemu room-roomnya Bang Juma kayak gini, aku pelajarin. Mantap bang kan? Apalagi beli bukunya, oh jauh lebih mantap. Ya, nanti bang, nanti. Aku mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman dulu kan. Siap. Tapi alhamdulillah bang, yang dulunya menghujat sekarang udah Nggak menghujat lagi. Alhamdulillah. Mereka udah takut menghujat berarti karena mereka tahu. Mereka Bener-bener tahu takut. Abang Arif ini sering nonton Bang Handi kan gitu. Jadi rencana selebnya mau kemana Pak Arif? Enggak, apa namanya itu rencananya nggak ada rencana sih bang. Oh, jadi nggak ada perencanaan ya? Nggak ada. Spontan aja gitu ya? Iya. Jadi tanah di belakang rumah nggak direncanakan? Nggak ada bang. Makan bisa aja sih. Mau dijual per ember. Ya siapa tahu ada rencana bang. Nggak ada, nanti lah. Saya kebetulan ganti profesi nih bang. Saya jadi maklar tanah bang. Aduh, bener-bener aja sih bang. Tapi
Tapi pesan orang tua, tanah di belakang rumah jangan dijual, Bang. Iya, aman-aman. Kenapa? Karena itu tanah orang. Iya. Gitu. Ya. Jangan, Bang. Masalah nanti. Iya, Bang, ya. Itu aja, Bang. Terima kasih lah. Tapi kalau nggak ada Bang Juma, Bang Hadi di sini mungkin udah lama aku udah meninggalkan Islam. Tapi alhamdulillah. Jangan, Bang. Jangan gara-gara kita, Bang. Karena Allah, Bang. Bukan gitu, Bang. Jadi ada Bang Juma, Bang Hadi, Bang Arif di sini. Aku udah tahu. Masya Allah. Bahwasanya mereka itu mengajak kesalahannya gitu. Ya kita aja, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ngorok siapa nih? Siapa yang ngorok itu? Arif. Yang mana? Ada yang ngorok. Bang Heri, Bang Nimar. Ya Bang, saya izin turun dulu ya Bang. Saya tutup YouTube dulu deh sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Hari. Bang Faris, selamat pagi, sudah pagi. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini, Bu, untuk buku yang dipasarin buku masalah apa ya? Ini judulnya ini. Saya tampilkan di layar. Konsep Tuhan yang benar. Menjawab tuntas. Enggak, bukan ini. Iya. Menjawab tuntas fitnah terhadap Islam. Kalau itu apa bisa ada bahasa Inggrisnya nggak ya? Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Enggak, maksudnya mau beli bakal di masjid sini gitu kan. Coba satu buku di masjid. Tadi belum ada bahasa Inggrisnya. Oh, Bang Faris ada di mana domisilinya? Australia. Oh, di Australia. Mana Bang Andi? Gak ada kan? Translate ke bahasa Inggris gak ada Bang Andi? Enggak, belum ada bangku. Di Australia. Ya, oke deh, asal tahu aja. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau enggak ya dari Australia, kalau ada sesuatu misalnya ada kelebihan, ya beli bukunya aja diinfakkan ke, kan banyak juga saudara-saudara kita di daerah terpencil tuh kita akan bagikan itu abangku. Ya, pesantren. Ya infak aja gitu, karena ini buku juga ini masuk ke rekening API, terus kemudian buku itu nanti kita bagi gratis kepada di pesantren-pesantren, daerah-daerah terpencil yang rawan pemurtadan gitu loh bangku. Wih, siapa itu? Siapa? Yang mana ini? Yang mana ini? Nanjak itu. Nanjakan ini. Bukan gerunda gemiot. Siapa ini? Yang mana ini? Melinda ya? Wih, bahaya itu. Itu udah masuk personal gear berapa itu? Gigi berapa itu ya? Sundus? Mau nanya diskusi pakai bahasa Indonesia, giliran saya pakai bahasa Indonesia dia jawabnya apa gitu. Kadang-kadang tuh orang. Bang Mars.
Fuang, Faris, Sniper. Assalamualaikum Bang Handi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bang Handi, saya dari Bira Bulukumba. Wih, Bira Bulukumba. Pasti ada keturunan Bone ini kalau begini nih. Izin Pak Andi, minta nomor HP-nya Pak Andi, mau beli buku. Iya, 0813 0813 9233 7800 7800. Oke, makasih. Iya, satu kampung juga itu, Deng. Oh iya, pada di Mato. Iya, pada Elo, si Patua, si Patokong. Iya, makasih ya. Iya, Deng. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu nggak teman-teman itu Bira apa? Bira itu hampir sama dengan Bali. Kenapa Bira nggak sama dengan Bali ramenya? Karena Bira itu terbatas dalam hal berbusana, karena di sana mayoritas Islam, dijaga keislaman pantai itu. Betul. Karena tidak dibiarkan orang ya berpose ria, nanti mempengaruhi masyarakat setempat. Yang paling Bira terkenal itu adalah bagaimana pembuatan perahu pinisi, terkenal di sana. Sampai detik ini masih membuat perahu pinisi di sana. Gitu kira-kira. Bira itu sangat terkenal keindahan pantainya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah sehat, Abang. Buku topik apa ini Bang? Topik kita hari ini adalah kenapa harus beli buku? Buku itu fungsinya apa, itu topik kita. Kenapa harus diskusi buku? Kenapa harus beli buku? Iya. Itu kira-kira topiknya, Bang. Kenapa harus beli buku? Ini Pak Ansar di mana? Dari mana nih Pak Ansar? Dari Manado. Oh, Manado mana? Bapak semua. Ya sama Jokit orang. Manado? Iya, Manado orang di Menalayan orang. Oh, Malaya. Selama nggak ada di Manado, Dang? Lama. Orang Manado asli nggak ada? Iya. Coba aku sih dengan ini. Siapa nggak na answer? Tapi Islam mana? Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Pembahasan. Tapi jangan ngana suka ikut-ikutan pesta-pesta ngana. Sudah Jung. Ya. Jangan ikut coba pesta-pesta atau orang. Ada bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang berasal dari Filipina Bang. Oh Pak Sniper dari Filipina, Masya Allah. Ya. Mau tanya warga negara asli sana apa? Asli Bang. Tapi lancar bahasa Indonesia? Tidak, saya membesar di Malaysia Bang. Oh, Masya Allah. Ya kita di sini karena di Filipina kan kita sebagai Muslim di sini kita minoritas Bang. Iya paham Bang, Filipina. Kecuali daerah tertentu itu loh. Ya, banyak Muslim di sana. Saya di selatan Filipina Bang. Iya, di apa sih namanya, Mindanao. Ya Mindanao Bang, sahabat dari Abang di Mindanao-nya? Ya betul. Berarti bahasanya bahasa Tagalog? Tidak. Bukan. Bahasanya di sini Jabakano Bang. Bahasa Inggris?
Bukan, Capakano. Oh, Capakano ya. Ya. Berarti Tagalog udah ditinggal ya? Hah? Apa dia? Bahasa Tagalognya ditinggal ya? Tidak, bahasa Tagalog itu macam bahasanya apa tuh? Bahasa kebangsaan. Oh iya, betul. Jadi makanya nih Bang, ini pasal buku nih. Sebabnya kita di sini selalu mengundaskan Bang. Apa aktivitas di sana apa Bangku? Maksudnya aktivitas itu apa Bang? Ya, kegiatan sehari-hari misalnya. Oh, saya Ustadz Bang. Oh Masya Allah Pak Ustadz. Di Mindanao kan ya? Ya di Mindanao. Oh iya, di sana memang mayoritas Islam sih di Mindanao mah. Iya. Mau tanya buku nih, bagaimana dapatkan buku nih Bang? Kalau dikirim ke Mindanao kayaknya sulit deh Bang. Sulit ya? Iya. Kalau ke Malaysia? Nah, ini juga saya lagi konfirmasi sama admin apa ke Malaysia bisa apa seperti apa ya. Karena ada siapa yang geri-geri gini? Waduh. Tidak apalah Bang, nanti kalau ada apa-apa nanti saya di PM sajalah. Ya siap abangku di Filipina, Mindanao. Terima kasih ya Bang. Iya. Terus berdakwah di sana ya, Pak Ustadz ya. Insya Allah. Perkuat akidah Islam saudara-saudara kita di sana. Ya, Insya Allah. Ya, kasih Pak Ustadzku. Masya Allah Ustadz kita di Mindanao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi nih sebelum kita tutup? Siapa nih? Ayah Ahmad sama Puang. Siap Bang. Iya, silakan ya Bang. Sudah Bang, itu aja Bang. Oke. Tadi yang di Bulukumba mana ya? Iya, makasih Bang. Iya di Bira. Oh di Bira. Ya saya stay di Banten Bang, di Jawa Barat. Oh di Jawa Barat ke sekarang. Iya. Oh iya, pantesan nih. Istri orang Banten. Pantesan itu memang jangkar itu berarti pelaut. Iya kerja di ini, bawa takbot Bang, batu bara. Oh Masya Allah. Sekarang di Pelabuhan Ratu. Tukar-tukar HP Ki Bang, hubungi HP saya. Boleh. Udah dicatatkan nomorku? Sudah, nanti saya WA Bang. Iya Ki nanti deh. Iya, udah ku follow Ki. Ya, di WA saja, sama tahu nanti kita bisa ngopi-ngopi nah. Insya Allah. Saya kalau ada waktu nanti ikut sekali-kali naik di kapal takbuk. Boleh. Berarti kapal takbuknya di ini Bang, di Bakahuni Merak. Muatnya di Lampung Bang, di Lampung Tarahan, bawa ke sini ke Pelabuhan Ratu. Oh Lampung Pelabuhan Ratu. Iya. Mantap. Pasti abangku ini pasti kapten kapal ini. Betul Bang. Berarti waktu dulu sekolah itu nautika ya? Iya. Ya pasti nautika. Wah hebat memang orang Sulawesi ya. Di mana-mana berjangkar. Mantap. Bahari. Bonto Bahari. Iya, Masya Allah. Di WW deng ya. Iya. Saya panggil Puan Maki Palo ya, saya singkat menjadi Tumai. Iya. Karena saya juga orang Bali asli Bang. Oh iya. Iya Palo deh, Puan Iya, jadi terima nanti. kasih. Iya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif ditutup aja dulu Bang Arif. Saya lagi kehabisan ini. Kehabisan oko ini. Oke, terima kasih buat semuanya yang telah menonton diskusi ini. Kemudian yang berinfak, membeli buku, antum semua luar biasa. Semoga dilancarkan segala urusannya. Dan tentunya apabila ada salah kata dari kami, mungkin kebablasan berbicara, mungkin penuh candaan, kami mohon maaf. Insya Allah kedepannya kami akan memperbaiki diri kedepannya ya. Enggak ada niat untuk
menghujat di sini nggak ada. Ini hanya diskusi edukasi. Itu aja sih dari kami. Tentunya sebagai orang yang berbudi, beradab Indonesia, ya tentu kami mohon maaf kalau ada kata-kata hilaf dari kami di sini. Itu sih Bang Arif, ditutup dengan doa kafaratul majelis. Pak Arif, silakan. Ya, syukron kasir penonton di Komal ini. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Apa yang nulisin? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam sumbal mufiq ila adhamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya. Saya perang sama UPM. Iya kan. Iya, tapi kan enggak loh, di tempat kita sebenarnya Dewi bisa melakukan kegiatan normal seperti biasa, menyukupi kebutuhan, wis aman, wis rasa neko-neko. Tapi ini sudah pom-poman nih, kesian. Nah itu tadi loh ya, kan kayak gitu kan. Jangan ya dewi mangan wis ora enak, turu ya wis ora jenak, karena nyawa yang terancam gitu loh. Banyak yang mati kelaparan, mati gila. Iya. Itu. Wis dunia ini memang wis hancur-hancuran. Soalnya memang teritori itu dari dulu gitu Bang William. Sopo sing menang mesti nyokot. Apa ya, kayak jadi hukum rimba itu masih tetap berjalan, mau nggak mau. PBB nggak bisa apa-apa juga. Kalau kayak Katrun nyamuk bahagia. Ngantuk ini sapat lah. Nyantai sepet tinggal sidik. Aku wis ya Bib, aku bareng toh. Iki ututnya tinggal sidik. Edan nih. Tinggal telung empotan. Iso mau nek Katrun ngamuk. Iya, nah iku